Episode 34. Aku ingin menang. Jantung Bing berhenti sesaat. Dinginnya malam di gurun tampaknya telah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada lagi kesepian di malam hari. Angin meniupkan pasir ke atas, membentuk kabut, dan suara seperti terompet berbunyi dengan suram. Udara sudah terangkat. Bing bergumam ringan pada dirinya sendiri, angin telah menyulut niat bertarung di dadanya, yang perlahan tapi pasti menyala. Pandangannya menyapu semua orang, dan tiba-tiba, itu seperti asap dari 10.000 tahun yang lalu, ketika semua wajah yang dikenal keluar. Ini adalah orang-orang yang bertarung berdampingan denganmu. Ini temanmu. Perasaan ini benar-benar bagus. Kurasa aku tidak terlambat. Suara lembut terdengar, ketika kren melayang turun seperti bangau hitam besar di depan semua orang, jubah di tubuhnya compang camping dan robek, dan mereka bisa membayangkan apa yang telah dia lalui. Semua orang memandang Bing. Paman, kamu yang mengaturnya. Kata-kata kren mendapat persetujuan semua orang. Dari semua itu, hanya Bing yang menjadi pemimpin militer, dan yang paling akrab dengan situasinya. Bing menarik napas dalam-dalam, tatapannya berubah dingin. Oke. Tang Yi, pasukan di timur, Camp Swallowtail, akan ditangani oleh kamu. Tugas kamu adalah, apapun yang terjadi, kamu harus bertahan selama 1 jam. Petik 2. Iya. Tang Yi menjawab tanpa emosi, dan berbalik untuk mengumpulkan dan menanyai tentara lupus, dan bergegas menuju timur. Semua orang kemudian menyadari transformasi Tang Yi, dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam memuji dia. Ling Su dan Kren, aku akan menyerahkan 2 orang di utara ke kalian berdua. Latar belakang mereka tidak diketahui, jadi berhati-hatilah. Petik 2. Ling Su mengambil tombak peraknya, membalik, dan duduk di flamingo. Murid oranyenya menyala-nyala, dia menembak, aku, sendirian, sudah cukup. Flamingo berubah menjadi bola api dan terbang ke utara. Kren tertawa tak berdaya, melambaikan tangan pada yang lain, dan seperti bangau besar, dia mulai melayang dan mengikuti Ling Su dengan cepat. Tugas bagi beberapa dari kita, adalah pasukan ke barat. Bing memberitahu keempatnya. Molly sedikit menyesal, sedihnya, tang fundamental belum keluar. Sayang sekali, pria muda yang seperti dewa ini tidak bisa melihat Wild Earth Blade dari pria bela diri yang hidup ini. Wahaha, dia tidak bisa menikmati ini. Pria bela diri yang hidup. Bila bumi liar, tak terkalahkan. Petik 2. Molly dengan bersemangat melambaikan Wild Earth Blades, merobek dan merobek udara. Semua orang tidak bisa membantu tetapi memutar mata mereka. Sima Xiangsan berkomentar dengan lembut, jangan hitung orang idiot ini. Bing menjawab dengan lembut, aku tahu. Ayo pergi. Bing melompat ke Sky Tiger. Pertarungan di Lupus Constellation telah menarik banyak mata. Meskipun 1 bulan telah berlalu, tetapi masih ada banyak orang yang memperhatikan konstelasi Lupus. Kekhawatiran terbesar mereka adalah Tang Tian, yang muncul begitu tiba-tiba. Karakter yang misterius. Dengan penjara Saint Sword Ocean di tangan, kekuatannya tidak terduga, dan dia masih memiliki 2 pemimpin militer roh di bawahnya, dan memiliki konstelasi Lupus di bawah tangannya juga. Ditambah lagi, masa depannya tak terbatas di pusat kekuatan terkuat yang dikenal publik, Honorable Martial Group. Semua orang berpikir bahwa Tang Tian kemungkinan besar akan menjadi murid inti generasi ketiga grup. Ketika ancaman dari konstelasi Cetus menyebar, berbagai kekuatan mendengarnya, dan tidak setuju dengannya. Meskipun Cetus Constellation adalah bagian dari 10 aula Istana Katulistiwa, grup bela diri terhormat mengalami masalah dengan Leo Constellation beberapa tahun terakhir, jadi bagaimana mereka bisa terganggu dengan konstelasi Cetus? Tetapi peristiwa-peristiwa berikut ini menyebabkan orang menjadi bingung. Tetua klan Yejiu telah meminta Tang Tian untuk menyerahkan saber aman dan sehat, dan karena Tang Tian berada di fraksi sentris, mereka menyerah karena berusaha melindunginya. Itu menyebabkan banyak orang tidak mengerti, Tang Tian masih sangat muda, tetapi menunjukkan kekuatan dan bakat seperti itu, mengapa grup marsial terhormat memutuskan untuk melakukan itu. Grup marsial yang terhormat bukanlah sepotong besi, di mana siapapun bisa terus menggali tentang mereka, memiliki semakin banyak informasi muncul kepada orang lain. Fraksi sentris kuat, tetapi mereka sudah menemukan penggantinya, yaitu Jing Hao. Jika Tang Tian sendirian, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya, dan merawatnya untuk menjadi penolong Jing Hao. Tapi Tang Tian tidak sendirian, dia memiliki pasukan yang secara bertahap membangun di sisinya. Ling Su dan Kren adalah 2 jenius, kelompok 4 Molly memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan Tang Tian daripada grup, dan menambahkan pada penjara Laut Saint Sword, sebuah pasukan, 2 pemimpin militer roh, terutama Bing, aura kontrol yang menakjubkan telah mengejutkan semua tetua fraksi sentris. Jangan lupa konstelasi abadi yang pulih Perseus Constellation, mereka juga pendukung Tang Tian. Aku akan segera memanggil Constellation Immortal ke Perseus Constellation, itu adalah tempat sangguan Qian Hui berasal. Dibandingkan dengan Jing Hao, Tang Tian jauh lebih kuat, sayapnya tumbuh lebih dulu, dan membentuk faksi sendiri. Fraksi sentris tidak memiliki ruang untuk Tang Tian untuk tumbuh. Kecuali, mereka memilih Tang Tian dan meninggalkan Jing Hao. Tapi itu hal yang mustahil dilakukan. Tetua klan telah menyaksikan Jing Hao tumbuh, dan dia benar-benar salah satu dari mereka. Sementara Tang Tian, berasal dari planet sampingan, dan memiliki koneksi yang menyedihkan dengan grup marsial terhormat.
Terlepas dari apakah itu dari hubungan, atau perjuangan internal di grup marsial terhormat, mereka tidak akan pernah memilih Tang Tian. Dan Ye Jiu yang melihat poin itu, jadi dia kejam dan tepat dalam tindakannya. Jadi semua orang penasaran, apa yang akan dipilih Tang Tian. Sangat cepat, berita Tang Tian yang bersedia menyerahkan Safe and Sound Sabre menyebar, dan orang-orang yang menunggu untuk melihat beberapa tindakan sangat kecewa. Ketika waktu perlahan merangkak, kedua belah pihak tidak mencapai konsensus, dan itu mulai membuat orang berpikir bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dan berita tentang perintah oleh permaisuri Sagittarius, dengan cepat menyebar di antara kekuatan besar. Ada alasan untuk semuanya. Semua orang menyadari bahwa, sebuah dorongan telah diam-diam didesak. Ketika Lupus Constellation menutup pintu berbintang untuk Cetus Constellation, semua orang yang menonton Lupus sangat terkejut. Semua orang berharap melihat perkelahian, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, semua orang merasa bahwa Tang Tian dengan bodohnya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dengan beberapa kekuatan, dia bisa bertarung melawan kelompok bela diri terhormat. Itu terlalu gila. Tapi ada beberapa pengecualian, seperti Sima Xiao. Sebenarnya dalam hal peluang, Tang Tian memiliki keunggulan tertinggi. Martial Group yang terhormat sedang berselisih dengan Leo Constellation, Lei Ang yang gila, benar-benar terlalu menakutkan, jika mereka tidak hati-hati, dia hanya akan menginjak-injak mereka sampai mati. Grup martial terhormat juga tahu bahwa untuk bertarung dengan orang gila ini, akan mencari akhir yang menghancurkan. Petik 2. Sima Xiao mau tak mau bertanya-tanya, jika beberapa kekuatan besar memilih lawan yang tidak akan pernah mereka provokasi, Lion King Lei Ang pasti akan menjadi nomor 1. Lei Ang hanya orang gila, bawahannya sama-sama gila. Mereka adalah orang gila yang akan berteriak keras dengan mata mereka menyala selama ada yang berbicara tentang berkelahi. Tentara terkuat, yang memiliki pemimpin militer terbanyak, raja paling gila, adalah Leo Constellation. Terhadap lawan ini, tidak peduli seberapa kuat kelompok bela diri terhormat itu, mereka masih akan ketakutan. Mayoritas seniman bela diri yang kuat dari grup marsial terhormat, semua dimobilisasi, dan ini bukan rahasia di Heaven Road. Untuk dapat menyebabkan musuh menjadi sangat takut, itu sendiri adalah kemuliaan. Apakah pesanan dari Sagittarius nyata? Qiu Zijun bertanya. Harus. Sima Xiao mengungkapkan ekspresi merenung, tapi, untuk permaisuri yang sangat perhitungan, dia pasti tidak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal ini. Dengan melakukan itu, dia pasti memiliki koneksi ke sana. Hanya saja kita tidak tahu siapa di antara kelompok Tang Tian yang memiliki koneksi ke Sagittarius Constellation. Dan urutan itu sendiri patut dipikirkan, dia menolak mayoritas kelompok terhormat marsial untuk memasuki konstelasi Lupus, tetapi memungkinkan Ye Zhaoge untuk masuk sendiri, sepertinya, dia memperlakukan Ye Zhaoge sebagai semacam pelatihan untuk seseorang. Kecuali, Tang Tian adalah keturunannya. Atau, salah satunya adalah keturunannya. Lebih baik kita memeriksanya. Petik 2. Mendengar Junior Brother mengatakan itu, tampaknya masuk akal. Qiu Zijun mengangguk. Ye Jiu bukan orang yang biasa-biasa saja, metodenya, biasanya sangat kejam dan ganas. Sima Xiao mengangkat kakinya dan menaruhnya di atas meja, dia bersandar, tidbits terus mengalir ke mulutnya. Dia berbicara dengan sangat tidak jelas, Kam Swallowtail, pasukan besi berat, 2 dari 5 pasukan Northern Sky 19 benua, telah datang. Menambahkan Guangwu dan Yong Xianzong, dia benar-benar kejam. Petik 2. Qiu Zijun tersentuh, kekuatan yang kuat. Tapi, dengan itu, bukankah para petinggi menekannya, dari grup terhormat marsial, tebak. Petik 2. Sima Xiao mencibir, orang-orang berpikir bahwa peringkat Onyx Soul ketat, tetapi mereka tidak tahu tentang grup marsial terhormat yang tidak kalah dengan Onyx Soul. Petinggi menekan, adalah kejadian normal, dan aku berani mengkonfirmasi, setelah beberapa saat Ye Jiu akan mengumumkan bahwa Tang Tian adalah pengkhianat. Petik 2. Qiu Zijun terdiam. Sima Xiao bergumam, aku hanya tidak berharap bahwa Tang Tian akan benar-benar memiliki harta yang mengganggu energi, jadi kita tidak punya cara untuk menonton pertunjukan. Aku bahkan tidak ingat kembali pengintai aku, sungguh, aku telah menyia-nyiakan waktu aku untuk perang ini. Sekarang kita hanya bisa menunggu hasil akhirnya. Oh, aku lelah, aku akan tidur sedikit. Petik 2. Sima Xiao kemudian tidur di kursi. Qiu Zijun tidak tidur, dan duduk di sana dalam pemikiran yang dalam. Setelah beberapa saat, seorang bawahan bergegas masuk, melihat bahwa Sima Xiao sedang tidur, ia menyerahkan laporan itu kepada Qiu Zijun. Qiu Zijun meliriknya, diam-diam memuji saudara juniornya karena begitu akurat. Ye Jiu telah mengumumkan bahwa Tang Tian, Ah Mo Li dan sisanya adalah pengkhianat dari grup bela diri terhormat. Tapi yang paling aneh adalah mereka tidak mengumumkan hadiah pada mereka. Qiu Zijun kemudian menyadari, Ye Jiu tidak berani menyinggung permaisuri. Dia menggelengkan kepalanya, merasa terkejut, dunia benar-benar berputar di sekitar tinju. Banyak pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan perang memiliki masalah, yaitu Bing Triangular Gold Vortex telah mengganggu gelombang energi seluruh Lupus Constellation. Meskipun efeknya tidak besar, tetapi semua harta karun bintang yang mengirimkan informasi dan gambar tidak berguna. Semua orang kemudian menyadari, itu dipersiapkan untuk pintu bela diri terhormat Martial Group. Sangat kaya. Lebih penting lagi, ini berarti bahwa Tang Tian sudah siap, menyebabkan semua orang merasa lebih mampu, dan mereka benci bahwa mereka tidak bisa menonton di adegan langsung. Sayangnya, mereka hanya bisa menunggu hasil akhirnya.
Tang Yi duduk di atas kudanya, mengendalikan kecepatan, dia memimpin tanpa emosi di depan. Di belakangnya, barisan lupus army tenang, dan sangat tenang. Dibandingkan dengan pertarungan terakhir kali, pasukan amatir, tidak diragukan lagi telah berubah. Jangan berpikir bahwa itu hanya perbedaan pertarungan, pasukan sebelum dan sesudah seperti membandingkan langit dan bumi. Tentara memiliki niat membunuh yang melonjak. Dalam beberapa hari terakhir, Tang Yi terus menegakkan pelatihan untuk tentara, dan setelah melalui pengerasan, peningkatan mereka melonjak lebih cepat daripada masa lalu. Para prajurit yang telah melalui pertarungan sebelumnya, mengerti bahwa pelatihan itu bahkan lebih mendalam dari sebelumnya, dan mereka tahu mengapa mereka membutuhkan pelatihan. Jenis pelatihan apa yang akan membantu mereka bertahan hidup melalui perang. Tang Yi yang dipromosikan menjadi Warrant Officer, tingkat taktiknya jauh lebih tinggi dari masa lalu, dan hasil pelatihan tentara diperkuat. Tiba-tiba, dia berhenti. Para prajurit lupus di belakangnya juga berhenti. Dari kejauhan, sekelompok orang yang kira-kira berukuran pasukan perlahan-lahan memasuki visi mereka. Tang Yi tetap tanpa emosi. Dia belum pernah mendengar tentang Kam Swallowtail, dan tidak peduli. Perintah guru adalah bahwa ia berharap mereka dapat bertarung selama 1 jam, tetapi Tang Yi bisa membaca yang tersirat. Master Bing tidak melihat ada gunanya di Angkatan Darat Lupus. Tang Yi sebenarnya jelas bahwa Master Bing tidak memandang tentara lupus dengan penting selama ini. Itu tidak aneh. Tang Yi datang dari tentara Salib Selatan, dan mengetahui situasi dengan jelas. Terlebih lagi, ketika Master Bing bertanggung jawab atas barak yang merekrut, standar tentara lupus bahkan jauh dari dekat dengan para pekerja logistik di masa lalu, sehingga bagi Master Bing untuk melihat mereka sebagai tidak berguna tidak aneh. Sejak awal, Tang Yi bertanggung jawab atas tentara lupus. Setelah bergaul dengan tentara lupus yang telah mengalami kesulitan, Tang Yi perlahan-lahan mengubah cara dia melihat mereka. Meskipun tentara lupus lemah dan tidak memiliki pengetahuan taktik militer, mereka bekerja keras dan bertahan lama, sehingga menggerakkan Tang Yi. Orang-orang gurun lupus tumbuh subur dan bertahan hidup di lingkungan yang sedemikian buruk, memaksa mereka untuk menjadi orang-orang yang gigih di padang pasir. Kecil dan rendah, tapi ulet dan tangguh. Pasukan ini, yang bertekad untuk menjadi umpan meriam, tidak satupun dari mereka yang digambarkan, tidak ada dari mereka yang mencoba untuk tidak berlatih, dan mereka semua tidak takut. Melihat mereka tumbuh, melihat mereka melalui darah, keringat, dan air mata, dan menyaksikan mereka mempertaruhkan hidup mereka. Tang Yi, yang secara pribadi membangun mereka, bersedia menjadi komandan utama mereka. Karena Tang Yi memiliki perasaan terhadap mereka, itu membuatnya merasa tidak ditugaskan. Dia tidak bisa menerima bahwa pasukan yang gigih seperti itu dianggap sebagai pasukan makanan ternak meriam. Namun, dia juga sangat jelas bahwa, di dalam ketentaraan, nilai seseorang selamanya terkait dengan kemampuannya. Untuk mendapatkan pengakuan Master Bing, pasukan lupus perlu menampilkan kekuatan yang cukup, itu artinya mereka harus menang. Alasan mengapa elit adalah karena kemampuan bertarung mereka sangat menakutkan, dan itu karena prestasi militer mereka yang mulia. Guru memintanya untuk memperoleh 1 jam, tetapi apa yang diinginkan Tang Yi adalah untuk menang. Swallowtail Camp juga baru saja memperhatikan Angkatan Darat Lupus, dan mereka berhenti sekitar 1 kilometer dari Angkatan Darat Lupus. Zhang Zeng berusia sekitar 40 tahun dengan penampilan kasar. Ekspresinya membeku ketika dia menilai pasukan lupus. Tetapi ketika dia melihat roh pemimpin militer di depan, dia mencibir, kita harus memenangkan pertempuran ini. Untuk meyakinkan dia akan bantuan, Ye Jiu telah membuka tawaran yang tidak bisa dia tolak. Meskipun dia serakah, dia sangat berhati-hati, dan telah meneliti dan mempelajari setiap detail pertarungan Lupus Constellation. Meskipun secara pribadi dia tidak kuat, tetapi dia bagus dalam taktik. Apa yang paling dia takuti adalah roh pemimpin militer yang aura penguasaannya sangat kuat. Bahkan di konstelasi Orion, dia belum pernah melihat seorang jenderal militer dengan aura kontrol yang kuat. Itu benar-benar terlalu kuat. Mengenai tentara, dia sama sekali tidak takut. Baginya, jika kelompok orang asing dan amatir itu dianggap sebagai tentara, maka itu akan menjadi lelucon. Dibandingkan dengan Swallowtail Camp-nya, lawannya terlalu kurang. Adapun pemimpin militer roh memegang Zanbato, Zhang Zeng bisa langsung mengatakan bahwa itu adalah pemimpin militer roh dari terakhir kali. Untuk tipe pemimpin roh militer ini menjadi pisau yang tajam, dia cocok, tetapi untuk memimpin pasukan, dia tidak. Zhang Zeng merasa lega, sepertinya rencana Ye Jiu telah menangkap Tang Tian tidak siap, dan menyebabkannya benar-benar membuat kesalahan fatal. Itu benar-benar terlalu mudah baginya. Jika dia bisa mengalahkan Lupus Army yang akan datang, maka nama Swallowtail Camp-nya sendiri akan naik dengan tren, dan reputasinya akan semakin terkenal. Tiba-tiba, tentara lupus di depannya tiba-tiba melakukan serangan, dan bergegas menuju mereka. Mencari kematian. Ekspresi Zhang Zeng berubah dingin, dan dia dengan keras berteriak, formasi lingkaran. Swallowtail Camp tiba-tiba menggeser formasi mereka, dengan cepat mundur menuju pusat dan membentuk lingkaran padat. Serangan lawan sesuai dengan pikiran Zhang Zeng. Pelanggaran Camp Swallowtail adalah melalui pertahanan mereka. Dia awalnya khawatir bahwa lawan akan mundur dan tidak terburu-buru, tetapi dia tidak mengharapkan pasukan lawan untuk mengambil inisiatif, menyebabkan dia sangat bahagia. Mereka benar-benar mencari kematian. Jarak antara keduanya semakin dekat. Untuk beberapa alasan, Zhang Zeng tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Detail apa yang dia lewatkan?
Tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang. Perintah. Betul, perintah. Pasukan lupus yang masuk 200 orang, formasi mereka tidak berantakan, tetapi formasi ujung tombak yang tajam. Pelanggaran kecepatan tinggi semacam itu menguji kekuatan komando. Jika itu tidak cukup, maka formasi akan hancur. Tapi, formasi di depannya tidak sedikit berantakan. Tidak baik. Pemimpin roh militer menyembunyikan kekuatannya terakhir kali. Zhang Zeng, yang secara alami curiga terhadap segala hal, terus memikirkan serangan balik, wajahnya menjadi jelek. Tepat pada saat itu, tentara lupus sudah mendekat hingga jarak 50 meter. Membunuh. Seolah gemuruh petir tiba-tiba meratakan tanah, cuaca langsung berubah. Zanbato di tangan Tang Yi menyebabkan suara angin, bersiul saat dia mengiris. Di belakangnya, para prajurit lupus semua melepaskan pedang mereka. 200 aura bilah menyatu menjadi satu, langsung bergerak maju. Niat membunuh yang dingin, menyebabkan hati para prajurit Kam Swallowtail menggigil, tetapi untungnya, dengan pengalaman berlimpah Zhang Zeng, ia segera berteriak, pertahanan. Perisai yang memegang prajurit dari tentara segera membentuk bagian luar. Mereka semua mengangkat perisai mereka pada saat yang sama, dengan panik melepaskan kekuatan sejati. 50 sinar aura perisai segera menyala, membentuk penutup cahaya besar yang melindungi seluruh pasukan. Aura bilah raksasa itu dengan keras bertabrakan dengan penutup cahaya. Penutup lampu segera pecah, dan semua prajurit yang menggunakan perisai menyerap kerusakan. Seolah-olah mereka dipukul oleh palu yang berat, mereka semua tersandung kembali. Teman-teman mereka di belakang mereka segera menjangkau dan mendorong kekuatan sejati ke dalam mereka. Tentara lupus bergegas masuk dan tidak menahan diri. Kekuatan serangan raksasa telah menyebabkan mereka merasa jauh lebih lemah, tetapi dengan jumlah mereka, mereka tidak menderita cedera. Tapi, kecepatan mereka melambat. Untuk pasukan penyerang yang kehilangan keunggulan dalam momentum, ancaman mereka langsung menurun. Yang penting adalah, mereka tidak punya waktu untuk berbalik. Niat membunuh melintas melewati mata Zhang Zeng, buka. Formasi lingkaran segera membuka ruang, menyebabkan tentara lupus yang sedang mengisi masuk untuk memasuki pusat formasi lingkaran. Mulut Zhang Zeng menyeringai. Dia sangat yakin bahwa pertempuran telah mendarat di tangannya. Meskipun dia telah mengorbankan kekuatan 50 prajurit tameng, tidak diragukan lagi itu layak untuk diperjualbelikan. Setelah itu adalah taktiknya yang paling ahli, pencekikan posisi. Mencekik mereka. Semua prajurit membentuk kelompok-kelompok kecil, dan mereka semua tiba-tiba memiliki gunting berputar kecepatan tinggi, berputar dan berputar. Pisau Swallowtail. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Itu tampak seperti nama yang tidak berbahaya, tetapi memiliki misteri khusus untuk itu. Langkah ini adalah taktik favorit Zhang Zeng, dan menggunakannya, ia telah mengalahkan banyak musuh. Begitu formasi mulai membunuh, itu berarti kemenangan tidak jauh. Melihat bahwa tentara-tentara lupus di lapisan luar kebingungan, kiri dan kanan mereka saling menghalangi dan terjebak dalam dilema, Zhang Zeng sangat senang. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan menatapnya. Dia dengan sadar menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sepasang murid yang dingin menatapnya. Sepasang murid itu memiliki niat membunuh. Tang Yi yang menunggang kuda tiba-tiba menekuk tubuhnya. Tunggu sebentar, apa yang dilakukan orang itu? Metode yang tak terpikirkan tiba-tiba muncul dalam pikiran Zhang Zeng. Tang Yi dengan ganas melonjak ke udara, zanbato hitam pekat naik di atas kepalanya, tubuhnya menjulur, wajahnya tanpa perubahan sama sekali. Niat membunuh pada terkunci ke Zhang Zeng. Flamingo berlari dengan gila-gilaan di padang pasir, ledakannya yang berkecepatan tinggi menyebabkan tubuhnya, yang membakar api darah merah, tampak seperti bola api yang terbang dalam garis lurus. Ling Su sangat senang bahwa kecepatan Flamingo jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Lebih penting lagi, roh bela diri Flamingo juga tampak lebih kuat. Dia juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Telapak tangan Ling Su membelai Flamingo dengan lembut, dan ia dengan intim menggunakan kepalanya untuk menggosok tangannya. Apakah kamu bersemangat? Kamu tidak bisa menunggu, kan? Tempat kami pasti di medan perang. Ling Su berpikir dengan tenang. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Ketika dua titik hitam muncul dari jauh, ekspresinya berubah dingin, dan tanpa ragu dia bergegas maju. Kren, yang ada di belakang, melihat Ling Su meningkatkan kecepatannya, dan memperlihatkan tatapan tak berdaya. Bocah ini selalu seperti itu. Anak nakal yang benar-benar tidak tahu kerja tim. Setelah menegur di dalam hatinya, Kren membuka lengannya dan dengan lembut mengepak, kecepatannya tiba-tiba juga meningkat. Yong Xianzong kira-kira berusia 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan pakaian bagus dan sangat elegan. Tidak membiarkan ada kotoran atau debu menimpa dirinya, dia terbang dan dengan lembut tertawa, Kamu benar-benar orang yang ambisius. Aku tidak pernah berharap dia meminta bantuan tetua senior Guang. Junior ini benar-benar terkejut. Petik 2. Guang Wu dipuji sebagai pendekar pedang berdarah, dan telah terkenal selama lebih dari 30 tahun. Tetapi karena haus darah dan kekejamannya, ia mengalami kesulitan untuk meningkat. Namun, kekuatan pribadinya sudah sangat kuat, memungkinkannya untuk peringkat 8.315 di Heaven Road List. Corak kulit Guang Wu menua dengan banyak kerutan di wajahnya. Rambutnya seputih salju, tetapi tatapannya sangat keras, dan pisau besar menempel di punggungnya. Dia menyipitkan matanya, lama aku tidak menyadari pasangan aku akan benar-benar Nep Heuyong.
Bagaimana kabar Bian Guru? Petik 2. Yong Xianzong berasal dari keluarga yang kuat. Gurunya, Bian Wuheng, telah masuk ke wilayah suci 10 tahun yang lalu, dan mengguncang seluruh jalan surga. Bian Wuheng memiliki 3 murid. Yong Xianzong adalah yang terakhir, terlemah dalam kekuasaan, tetapi berada di peringkat 8.228 dalam daftar. Tubuh bagian atas Yong Xianzong membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa terima kasih, guru masih kuat dan sehat, hanya saja dia tidak suka dengan urusan luar, dan tidak suka keluar. Bahkan junior ini hampir tidak keluar setiap tahun. Petik 2. Guang Wu menjawab, kepada Guru Bian, urusan dunia ini membosankan dan tidak menarik. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti bicara. Tatapan mereka mendarat jauh, ketika sosok merah dan hitam bergegas ke arah mereka. Setidaknya mereka menyelamatkan kita waktu untuk mencari mereka. Yong Xianzong berkata dengan gembira. Orang tua ini berutang budi pada Ye Jiu terakhir kali, dan dengan ini harus dianggap dibayar kembali. Guang Wu menjilat bibirnya, membunuh niat melonjak, hari ini, aku akan membunuh sampai aku bahagia. Wajah Yong Xianzong acuh tak acuh. Dia tidak menikmatinya karena dia dari status yang lebih tinggi, dan mengenai jenis seniman bela diri ini, dia secara alami tidak bahagia. Tatapannya memiliki minat pada lawan-lawannya. Dia mendengar rumor tentang Tang Tian yang memicu minat. Yong Xianzong adalah murid pintu tertutup Bian Wuheng, yang semua orang tahu, tetapi sangat sedikit yang tahu bahwa dia adalah menantu Ye Jiu, putri Ye Jiu adalah istrinya. Ye Jiu adalah ayah mertuanya, Ye Zhaoge adalah adik istrinya, jadi bagaimana dia bisa menolak? Tapi, itu masih cukup menarik. Guang Wu sudah tidak bisa menahan niat membunuh dan langsung menerkam sosok merah. Di udara, dia menghunuskan pedangnya, mendengus, dan kemudian seperti seekor Raja Wali bergegas masuk untuk kelinci, dia melonjak. Aura pedangnya berwarna merah darah. Pisau yang kejam. Jantung Yong Xianzong bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa seniman bela diri yang menunggangi burung akan sangat berani untuk meminjam momentum dan menyambut aura pisau merah darah, melonjak ke atas. Aura perak dingin bersemi dalam visinya. Cahaya perak yang mempesona itu seperti sungai bintang yang pecah di bawah langit, meledak di mata Yong Xianzong. Itu menyebabkan Yong Xianzong tertegun. Sebenarnya ada seseorang yang mampu menghasilkan aura tombak yang mempesona. Guang Wu, yang tertangkap basah, menyaksikan cahaya perak menutupi visinya, tetapi dia juga pria yang sangat galak. Bukan saja dia tidak merasa takut, tetapi itu menghasut karakternya yang ganas, dan dengan mendengus, aura bilah darah merahnya menjadi lebih beku. Bang! Guang Wu merasakan kekuatan mengejutkan melewati tubuh pedangnya. Tiba-tiba tangannya terasa panas, dan pedangnya hampir terlempar. Dia mengerang dan memegang erat-erat ke gagang pisau, tubuhnya terbang lebih tinggi saat dia mengikuti momentum kekuatan. Ling Su juga tidak dalam kondisi yang baik. Serangan lawan telah menggunakan kekuatan gravitasi, dan tubuhnya telah mengambil gaya juga. Dia dan Flamingo seperti bola yang disambar palu berat. Mereka terbanting langsung ke gundukan pasir, dan di bawah serangan yang kuat, setengah dari gundukan pasir itu langsung hancur berantakan, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi berkabut dengan pasir. Guang Wu menstabilkan tubuhnya dan melayang. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan gravitasi untuk memperkuat serangannya, itu adalah metode serangan yang lemah, dan akan dianggap tidak berguna melawan lawan yang tangguh di udara. Tanpa meminjam gravitasi untuk menyerang, dan hanya dengan bertukar serangan, percikan api terbentuk. Melihat ini, dia menyipitkan matanya. Saat dia memandang Ling Su, dia mendengus, "Si kecil, sebutkan namamu." Orang tua ini tidak akan membunuh pahlawan tanpa nama. Petik 2. Pria muda dengan tombak perak di depannya membuatnya merasa sedikit takut. Murid oranye Ling Su sudah terangsang oleh serangan Guang Wu, dan niat bertarung di dadanya adalah maksimal, membuatnya malas untuk menjawab. Dia hanya mendengus, "Aku akan membunuhmu." Dengan itu, Flamingo melesat seperti anak panah yang meninggalkan busur, langsung ke arah Guang Wu. Guang Wu dikejutkan oleh, "Aku akan membunuhmu, Ling Su," dan menjadi sangat marah sehingga dia mulai menguap. Bajingan itu berarti bahwa dia sendiri juga seorang pahlawan tanpa nama. Guang Wu telah terkenal selama 30 tahun, dan telah pergi ke rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya, berperang lebih dari 100 pertempuran, dan total darah yang hilang bisa menjadi sungai. Orang-orang takut kepadanya, orang-orang senang kepadanya, orang-orang ingin membunuhnya, tetapi orang tidak pernah melihatnya sebagai pahlawan tanpa nama. Pahlawan tanpa nama. Guang Wu sangat marah, dia mengepalkan giginya dan mengamuk, "Si kecil, kamu sudah mati. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian." Petik 2. Ling Su, yang akan menuju Guang Wu, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, membawa angin bersiul saat dia mengucapkan 2 kata dingin, "Seorang idiot." Dengan itu, Flamingo tiba-tiba menambah berat langkahnya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dalam bola api yang menyala-nyala, jubah putih dengan garis-garis emas melayang dengan ganas, rambut perak menari-nari dengan angin. Ujung tombak secara bertahap tumbuh lebih dekat ke Guang Wu. Guang Wu, yang marah, tertawa dan berteriak, "Mati." Bilah besar di tangannya tiba-tiba menyapu dari bawah. Bilahnya terlihat sangat lambat, tetapi sebenarnya beratnya 10.000 kek, dan aura merah darah di sekitarnya telah membeku hingga menjadi nyata. Aura darah terus mengalir, seperti plasma darah hidup yang aneh. Iblis menggeliat, aroma itu bisa mencekik siapapun. Lampu perak meledak sekali lagi. Aura cahaya perak dan merah berbenturan,
menyebabkan percikan yang tak terhitung dan warna yang saling terkait. Itu sebenarnya sangat indah. Mereka berdua mengerang bersamaan. Guang Wu memiliki banyak pengalaman bertarung, dan ketika kekuatan lama lawan baru saja hilang dan akan melepaskan langkah selanjutnya, dia tahu itu adalah kesempatan terbaiknya. Itu adalah logika yang diketahui semua orang, tetapi sangat sedikit orang yang memanfaatkannya. Karena keduanya sama-sama dicocokkan dengan bentrok langsung, lawannya berada dalam kondisi yang sama dengannya. Namun demikian, Guang Wu adalah seorang seniman bela diri yang dapat terus memanfaatkan peluang yang bisa dia lihat, karena dia memiliki rahasia untuk kultivasi mentalnya, nasib buruk. Tabrakan keras menyebabkan kekuatan sejati awalnya bergerak cepat tiba-tiba berhenti, menyebabkan kekakuan. Kultivasi mental nasib buruk Guang Wu menyebabkan dia mundur karena dia tidak bisa maju dengan serangannya. Nasib buruk hanya bisa mempertahankan ruang lingkup minimal, sehingga kekuatan yang digunakan sangat kecil, tetapi pada saat itu sudah cukup. Itulah sebabnya Guang Wu senang bertabrakan. Tapi sosok Guang Wu tiba-tiba membeku. Wajahnya tiba-tiba memiliki noda darah, dan sosoknya yang kaku tiba-tiba menjadi sangat gesit. Bilah darah di tangannya seringan kertas, mengiris tenggorokan Ling Su. Wajah Ling Su berubah. Dia mendengus, dan dengan panik mundur ke belakang. Ujung pisau yang dingin menyapu melewati tenggorokannya, menyebabkan bulu-bulu di tubuh Ling Su berdiri. Pisau Guang Wu, yang dia pikir akan mengiris, gagal, menyebabkan dia terkejut, tapi dia masih waspada. Ketika serangannya jatuh, dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Tanda darah di wajahnya menghilang, dan dia kembali normal. Ketika dia melihat flamingo di bawah Ling Su, dia mengerti. Alasan mengapa lawan bisa mengelak adalah karena binatang mekanis. Dia tenang. Tidak peduli seberapa gesit binatang mekanis itu tidak bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Guang Wu mencibir, tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Kren dan Yong Xianzong berada dalam adegan yang sama sekali berbeda. Aku bangau dari konstelasi surgawi bangau, Grus. Yong Xianzong mengangkat Kren, memperlihatkan kekaguman. Pria muda berpakaian hitam di depannya, meskipun ia mengenakan pakaian compang camping dan robek, karakter dan sikapnya sangat berkumai, dan tampaknya menjadi murid dari keluarga aristokrat. Yong Xianzong sedikit terkejut. Dia pernah mendengar tentang Heavenly Kren Constellation, tetapi itu adalah rasi bintang kecil, salah satu rasi bintang yang lebih lemah di 42 rasi bintang Southern Sky. Bagaimana mereka mempersiapkan bakat yang luar biasa. Tetapi wajahnya tidak memperlihatkan perasaan apapun, dan membalas dengan hormat, aku Yong Xianzong dari Chinese Minor Constellation. Chinese Minor Constellation dari 10 aula Istana Khatulistiwa. Kren terkejut, lalu dia berpikir, aku ingin tahu apakah Guru Bian adalah kenalanmu. Guru Bian adalah guruku. Yong Xianzong berbicara dengan jujur. Keramahan dan suasana orang lawan membuatnya merasa nyaman. Ekspresi Kren menjadi aneh. Hati Yong Xianzong melonjak, lalu segera bertanya, apakah Kren mengenal Guru Bian? Kren juga berbicara dengan jujur, aku mendengar bahwa ketika aku masih muda, Guru Bian telah menggendong aku sebelumnya, tetapi aku tidak mengingatnya. Yong Xianzong sangat terkejut, guru menggendongmu sebelumnya. Aku mendengarnya, tetapi aku masih muda, dan tidak ingat akan hal itu. Kren menggelengkan kepalanya. Yong Xianzong merasa dirinya memanas. Guru tidak suka terlibat dengan anak-anak kecil, jadi mengapa dia memeluk seorang anak? Apakah dia mencoba menggerakkan aku? Tapi dia tidak berani mengkonfirmasi. Bagaimana jika itu nyata? Bagaimana jika? Bagaimana jika itu sangat mengerikan? Dia menyeka keringatnya, dan bertanya, bisakah aku bertanya kapan itu? Kren memiringkan kepalanya dan berpikir, ketika aku berusia 3 tahun, aku kira. Dan kamu? Oh, aku 18 tahun ini. Jantung Yong Xianzong dihitung, itu 15 tahun yang lalu. Tunggu sebentar, 15 tahun yang lalu. Seolah-olah dia disambar petir, pikiran menakutkan muncul di benaknya. Dalam kurun waktu singkat itu, dia sudah basah kuyup. Dia tergagap dan bertanya, apakah Kren memiliki hubungan dengan permaisuri Sagittarius? Oh, dia bibiku. Kren mengakui dengan jujur. Seolah-olah Yong Xianzong terpukul di hatinya. Dia seharusnya sudah menebak sebelumnya, mengapa permaisuri tiba-tiba memberikan perintah. 15 tahun yang lalu, guru pernah pergi sekali, dan itu karena dia diundang ke Sagittarius Constellation untuk berpartisipasi dalam ulang tahun permaisuri Hou Yitian. Guru dan permaisuri memiliki hubungan yang mendalam, dan guru telah memberitahu dia dalam banyak kesempatan, jika dia bertemu dengan bawahan permaisuri yang memiliki masalah, dia pasti harus mengulurkan tangannya untuk membantu mereka. Jika guru tahu bahwa dia sendiri akan secara pribadi memotong keponakan Ratu Sagittarius, baiklah, pemikiran itu telah membuatnya kehilangan keinginan untuk hidup. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan semua otot di tubuhnya membekuk kaku. Dia benar-benar takut. Dia panik. Jika masalah itu sampai ke telinga gurunya, dia akan dikunci jauh di bawah gunung selama beberapa dekade. Apakah aku meremehkan waktu hukuman? Kren terbatuk ringan, cuacanya sangat bagus, dan ada pejuang pemberani yang bertarung. Mengapa tidak menambahkan anggur ke dalamnya? Petik 2. Yong Xianzong menatap kosong pada senyum polos Kren. Dia bergetar, dan langsung bereaksi, benar, benar, benar. Anggur, itu benar, anggur itu baik. Petik 2.
Pidatonya tidak jelas untuk sementara waktu, tetapi dia perlahan-lahan menjadi tenang. Itu benar, aku belum melakukan apa-apa. Dia melemparkan pikiran ayah mertua dan saudara laki-lakinya ke belakang kepalanya, tersenyum dan mengambil sebuah kotak kayu panjang dari kabinet akuarius peraknya. Dia kemudian mengambil setumpuk anggur yang baik, dan dengan hati-hati menuangkannya ke kren. Pemandangan seperti itu, dan untuk bisa bertemu kren, aku tidak menyesal. Yong Xianzong mengangkat cangkir anggurnya, dadanya sudah penuh dengan retorika. Kren tiba-tiba putus, tanpa memandang Yong Xianzong, saudara Yong, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Makanan. Gelas anggur Yong Xianzong masih terangkat, dan dia merasa sedikit aneh. Tapi tatapan kren memiliki ekspresi harapan dan harapan, jadi Yong Xianzong bertahan dan tertawa, kakak lelaki bodoh ini, bagaimana aku bisa mengabaikan makanan saat pergi dengan anggur? Aku punya makanan yang dimasak. Petik 2. Dia mengeluarkan meja dari kabinet perak akuarius, dan meletakkannya di depan kren. Sangat cepat dalam sekejap mata, semua makanan yang dimasak diletakkan dengan rapi di depannya. Ekspresi kren menjadi terfokus pada jus di depannya, dan dia dengan memuaskan mengambil sumpitnya. Yong Xianzong bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, dan benar-benar tercengang dengan apa yang harus dia lakukan. Kren terlalu lapar karena kelaparan selama 5 hari. Dia berjuang di lembah pasir, menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan semua ransum keringnya sudah lama habis. Tapi, bahkan dengan semua rasa sakit dan kelaparan, kren mempertahankan keanggunannya. Dia memperhatikan ekspresi canggung Yong Xianzong, dan menjelaskan, aku benar-benar minta maaf, adik lelaki ini belum makan selama 5 hari. Yong Xianzong hampir mengeluarkan air mata dari matanya. Sialan, jika guru tahu aku hampir membunuh kren yang tanpa makanan selama 5 hari. Konsekuensi yang mengerikan menyebabkan semangat bela diri Yong Xianzong bergidik. Yong Xianzong yang baru pulih dari keterkejutannya menjadi pucat, dan segera mulai menyanjung, jangan cemas, adik kecil yang layak, aku masih punya banyak makanan, dan bisa membantumu memasak. Aku harus merepotkanmu, saudara Yong. Kren memiliki wajah terima kasih, dan berkata, kita bisa duduk di sini, menikmati, dan menonton pertarungan. Sangat menarik. Tiba-tiba, dia dengan sadar bertanya, saudara Yong dan pria tua itu, apakah kalian berdua bersama? Yong Xianzong tertangkap pada saat itu, begitu terkejut hatinya mulai merasa sakit, dan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, tidak. Tentu saja tidak. Adikmu yang bodoh ini bertemu secara kebetulan. Ah ya, kebetulan. Apakah saudara Kren menganggapnya tidak enak dipandang? Apakah kamu ingin aku menebangnya? Petik 2. Yong Xianzong tidak berhenti mengkhianati Guang Wu. Aku hanya bertanya. Kren memperlihatkan senyum yang tidak berbahaya, untungnya aku bertemu saudara Yong, jika tidak, aku masih lapar. Saudara Yong telah menyelamatkan adik lelaki ini dari api. Yong Xianzong menghela nafas lega, dan segera menjawab, untuk dapat bertemu denganmu, adik kecil yang layak, adalah kekayaan dari saudara bodoh ini. Dia hampir ingin menangis. Jika dia tahu dia akan bertemu dengan Kren, dia tidak akan bahkan melangkah ke Lupus Constellation bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain Kren dan Yong Xianzong, yang sangat aneh, pertempuran yang lain sangat intens. Bing telah mengukur pasukan di depannya. Itu yang terkuat yang pernah dilihatnya saat ini. Formasi lawan sangat ketat, 500 orang berdiri kuat, tanpa suara. Mereka semua mengenakan baju besi yang sangat unik. Mereka menyerupai baju besi, tetapi lebih tebal. Mereka memiliki banyak mekanisme pendampingan, seolah-olah mereka adalah senjata mekanis yang disederhanakan, tetapi lebih ringan daripada senjata mekanis. Bing sangat akrab dengan senjata mekanik. Dengan satu pandangan, dia memahami pikiran musuh. Senjata mekanik ringan, kan? Dibandingkan dengan senjata mekanis biasa, itu jauh lebih ringan, dan bisa memberikan kemampuan pertahanan yang moderat. Insinyur mekanik partai lawan memiliki beberapa ide, tetapi dalam hal pencapaian mereka pada teknik mekanik, mereka kurang banyak dibandingkan dengan Sai Lei. Formasi lawan sangat ketat, dan dia bisa mengatakan bahwa mereka dilatih dan memiliki banyak pengalaman pertempuran. Ah Molly, kamu memiliki banyak kekuatan. Posisi paling penting dari kepala panah hanya bisa kamu. Anak muda, kami harus bergantung padamu. Petik 2. Bing membimbing dengan sabar dan sistematis, dengan rapi menata nada menyanjung seolah dia sedang berbicara dengan seorang anak. Bing tidak memiliki harapan untuk kecerdasan Ah Molly, tetapi Ah Molly benar-benar ahli dalam kehancuran, sehingga pekerjaan itu ditinggalkan untuknya. Tidak peduli seberapa rapi formasi, untuk orang yang kasar dan tidak masuk akal bergegas masuk tanpa berpikir, pasti akan ada kelemahan. Ah Molly menyatakan kegembiraan, dan mulai berdetak di dadanya, Paman, seperti yang diharapkan, penglihatan kamu adalah yang terbaik. Bersantai. Pria bela diri yang lincah ini pasti akan membunuh mereka sampai mereka kehabisan sungai. Petik 2. Dengan niat membunuh yang melonjak, ia berjalan ke depan semua orang, dan melambaikan bilahnya dan menunjuk ke arah tentara, jangan berharap. Pria bela diri yang hidup ini pasti akan memusnahkan kalian semua. Petik 2. Tidak ada yang peduli tentang dia. Nyamuk sapi, mereka memandang rendah kamu. Sima Xiangsan berkata dengan dingin, pergilah. Tunjukkan pada mereka terbuat dari apa kamu. Petik 2. Mata Ah Molly memerah. Dia melolong dan mengambil langkah besar, bergegas menuju musuh. Pada saat yang sama, semua orang dibangunkan.
Huang Fuhong memandang orang-orang di depannya, wajahnya yang dingin dan berpengalaman, tidak senang atau marah. The Heavy Iron Army adalah milik dari 19 kontinen Boots Constellation. Dia telah menjadi tentara selama 40 tahun. Dia mulai sebagai prajurit kecil dan naik ke tempat dia sekarang. Dia sangat berpengalaman. Dia sebenarnya tidak menyetujui misi tersebut, karena dia merasa ada makna yang lebih dalam yang disembunyikan. Dia telah menghabiskan banyak upaya membangun tentara besi berat. Mengabaikan peringkat 19 benua, dia tahu beratnya sendiri. Tapi entah bagaimana, tuannya tergerak oleh Ye Jiu, dan harus berpartisipasi. Boots Constellation tidak dianggap sebagai kekuatan yang kuat di Northern Sky, dan satu-satunya hal yang layak adalah pasukan besi berat yang mahal. Master tentara sangat terobsesi dengan teknik mekanik, dan karena Master agresif dan ambisius, dengan kegembiraannya, ia menciptakan tentara mekanik. Setelah Huang Fuhong memperoleh pasukan, ia menemukan seorang insinyur mekanik untuk menyelesaikan semua kebiasaan buruk, dan kemudian membantu mereka menciptakan taktik khusus. Baru kemudian, tentara besi berat mulai menunjukkan nilainya. Huang Fuhong dengan santai memerintahkan Heavy Iron Army dan memenangkan beberapa perang, menyebabkan nama mereka meroket di langit utara. Alasan mengapa dia ingin bertarung adalah karena lawannya adalah pemimpin militer roh yang kuat. Aura kontrol yang menakjubkan dan luar biasa ini menyebabkan Huang Fuhong menghisap udara dingin. Huang Fuhong selalu memiliki kepercayaan diri, tetapi setelah menyaksikan aura kontrol yang mengerikan, dia pikir dia sendiri tidak mungkin mencapai itu. Untuk tentara besi berat untuk melawan pemimpin militer roh, Huang Fuhong merasa sangat sedih. Pasukan besi berat memiliki biaya besar untuk itu, tetapi di matanya, itu masih belum cukup luar biasa. Sampai akhir-akhir ini, sang guru tidak mau berinvestasi dalam tentara, karena konstelasi Boots sangat damai, sehingga situasi tentara tidak sebagus kelihatannya. Tapi, melihat bahwa lawan hanya memiliki 5 orang, Huang Fuhong menjadi tenang. Boots Constellation adalah konstelasi damai, sehingga tugas tentara besi berat yang paling sering adalah untuk menghilangkan bandit, mengurus kelompok-kelompok kecil berukuran sekitar 10 orang atau lebih, sehingga pengalaman Huang Fuhong menjadi banyak. Melihat bahwa lawannya bergegas menuju rakyatnya tanpa mengubah formasi, tatapan dingin menyapu murid-murid Huang Fuhong. Dia tidak membuat gerakan apapun, ekspresinya menjadi gelap. Prajuritnya tahu apa yang harus dilakukan. Lapisan paling luar dari seniman bela diri formasi tiba-tiba mundur kembali. Ah Mo Li tidak takut dan tidak peduli dengan perubahan apapun. Seperti binatang buas yang mengamuk, dia bergegas masuk lebih dulu. Kedua perisai membentuk dinding, muncul di depannya, dan 3 tombak panjang menembus celah. Sebentar lagi, formasi itu menjadi berbahaya, tanpa celah. Ah Mo Li menggeram. Aura kuning yang menyelimuti pedang di tangannya menebas ke depan, memukul pada 3 tombak panjang seperti palu, menyebabkan mereka terbang. Ah Mo Li mengambil kesempatan itu saat dia langsung bertabrakan dengan 2 perisai. Kaca. Kedua seniman bela diri hanya merasakan sakit akut di pergelangan tangan mereka. Kekuatan ganas yang tak tertandingi yang melewati itu seperti bentrok dengan binatang buas yang dengan kejam menghentak. Tubuh mereka langsung terbang. 2 seniman bela diri di belakang tidak pada waktunya untuk membela, dan 4-5 dari mereka dipukul mundur. Ah Mo Li terus bergegas ke depan, dan 7 hingga 8 aura tombak dengan tangkas diarahkan ke dada dan tulang rusuknya untuk menyebabkan cedera. Ding ding ding, pedang perak tiba-tiba muncul di sebelah kanannya. Itu melambai dengan lembut, dan aura pedang tiba-tiba meledak terbuka, mengambil beberapa aura tombak. Aura dingin di setiap gerakan pedang dilepaskan dengan indah. Suara suram dari bola-bola logam terdengar keluar, bertabrakan dengan aura tombak dan menyebabkan mereka menghilang. Roh Ah Mo Li terangsang, dan dengan marah berteriak, "Ya, awasi pedangku." Dia mengambil langkah besar ke depan, setengah jalan dia memutar pinggulnya dan melambaikan pedangnya. Aura pisau kuning histeris seperti pena mengolesi seluruh kata, bahkan postur aneh Ah Mo Li diselimuti di dalam aura blade. Para seniman bela diri di depan Ah Mo Li terkejut, dan semua mengangkat senjata mereka untuk melindungi dada mereka. Bang! 3 seniman bela diri di depan Ah Mo Li semua mundur 5 hingga 6 langkah sebelum berhenti, tetapi yang aneh adalah, mereka menjadi seperti boneka kayu. KKK, baju besi di tubuh mereka semua memiliki jaring laba-laba seperti retakan muncul, di mana darah mengalir keluar dari mereka, mewarnai retakan merah. Mereka bertiga mati seketika. Ekspresi Ah Mo Li menyeramkan. Otot-otot di seluruh tubuhnya sangat cerah. Kekuasaan. Kekuatannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan meridian darah, dengan tingkat kemurnian 50% dari ras beruang kuno, menyebabkan kekuatannya melambung. Dia secara alami kuat dengan kekuatan kasar, dan dengan kekuatannya dinaikkan 3 kali, itu menjadi sangat menakutkan. Kekuatan Wild Earth Blades di tangannya digunakan dengan sangat hebat. Suasana Ah Mo Li berkurang, dan segera merobek bajunya, sehingga orang bisa melihat tubuhnya yang dilebur tembaga dan dilemparkan oleh logam dengan jelas, dengan lapisan kilau emas yang jelas di atasnya. Dia mencibir dan bergegas ke formasi. Menghadapi aura blade dan ujung tombak yang masuk, dia sebenarnya tidak mengelak, tetapi membiarkannya mengenai tubuhnya. Pedang dan tombak yang bisa menembus dan memotong pelat baja sebenarnya hanya meninggalkan jejak telanjang di tubuh Ah Mo Li. Dia tidak terluka sedikit pun, dan mengambil kesempatan untuk memotong 2 orang lagi. Copper Skin Iron Bones.
Mata Huang Fuhong menyusut, kegigihan lawan jauh dari yang dia perkirakan, dan dalam satu bentrokan, dia kehilangan beberapa orang yang baik. Fisik yang kuat, orang yang menakutkan. Huang Fuhong menggantung tangannya dan tiba-tiba menarik dengan ringan. Tiba-tiba, seniman bela diri di sekitar Ah Mo Li dan yang lainnya semua mundur, membentuk lingkaran kosong. Jantung Bing berdetak kencang, dan segera tahu rencana lawan, dan dengan cemas berteriak, masuk ke kerumunan. Tepat pada saat itu, aura tombak dan pedang yang tak terhitung jatuh seperti hujan, menyerang mereka dari segala arah. Biarkan aku. Suara dingin dan jernih terdengar. Han Bingning menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang naga perak itu berputar penuh, membentuk sinar aura pedang yang meledak. Aura pedang Han Bingning sangat unik, karena kabut terbentuk oleh kerikil es yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menyerap hati Oktan, di antara setiap gerakannya, ki dingin akan meresap. Teknik pedangnya adalah kombinasi sempurna, glasier, yang bisa melepaskan niat dingin tubuhnya secara maksimal. Pemahamannya tentang dingin telah menjadi lebih mendalam, sehingga pemahamannya tentang glasier juga menjadi lebih mendalam. Kabut terfragmentasi dari aura pedang meledak, menyebabkan riak ki dingin meresap keluar. Aura tombak dan bilah yang tersapu oleh kabut dingin, memiliki lapisan es yang terbentuk di atasnya, dan berubah menjadi es setelah terbang jauh. Mereka segera mengambil kesempatan untuk menutup jarak antara mereka dan musuh. Sima Xiangsan mengikuti di belakang seperti penampakan. Tampilan kekuatan Ah Mo Li dan Han Bingning membuatnya sangat terkejut. Tiba-tiba, suara Bing memasuki telinganya. Perhatikan apakah ada orang aneh di dalam. Kita perlu menemukan komandan utama lawan. Dia tersembunyi di dalam mereka. Selama kita menemukannya, kita menang. Petik 2. Bing sama sekali tidak menemukan jejak komandan. Banyak komandan suka bersembunyi di antara para prajurit, terutama mereka yang tidak kuat sebagai individu, dan untuk mencegah dikunci oleh musuh, mereka akan berbaur dengan para prajurit. Itu ide yang cerdik. Bing tidak menggunakan matanya, tetapi dengan hati-hati mengawasi lintasan aura tombak dan pisau. Ada banyak cara bagi para pemimpin militer untuk menggunakan aura kendali mereka, tetapi masih ada aturan yang harus diikuti. Hanya para pemimpin militer yang brilian yang bisa menyembunyikan dan menyembunyikan tanda mereka. Menyembunyikan hanya menyembunyikan. Para pemimpin militer adalah inti dari aura kendali tentara, dan mereka adalah titik utama pertempuran. Namun setelah 2 gelombang serangan, Bing masih belum menemukan jejak lawan. Orang yang sangat cerdas. Di mana tepatnya dia? Pikiran Bing berpikir sangat cepat. Situasi seperti apa yang paling dibenci oleh pemimpin militer jenis ini? Dia hampir berkata, kekacauan. Betul, para pemimpin militer seperti ini membenci tempat kekacauan. Untuk setiap tindakan kekacauan tambahan, semakin sulit baginya untuk mengendalikan situasi, dan selama dia menyebabkan kekacauan di beberapa tempat, aura kontrol lawan akan berantakan. Efisiensi akan berkurang menjadi banyak. Selama efisiensinya menurun, jejak komandan pasti akan muncul. Lalu dia bisa menemukan komandan utama lawan. Selama dia bisa menemukan komandan utama, kemenangan akan ada di tangan. Komandan lawan tidak kuat, dan fakta itu akan menjadi keuntungan mereka. Betul, seperti itu. Semua orang melakukan serangan terpisah. Suara Bing keluar dari Sky Tiger, saat Sky Tiger menjadi seperti kilat biru dan bergegas ke barisan musuh. Menyadari rencananya, beberapa lainnya juga berpisah dan menyerang. Menutupi semua prajurit lapis baja sederhana dan kasar, pikiran Bing ditarik. Dia tiba-tiba menempatkan dirinya pada 10.000 tahun yang lalu, di medan perang di mana asap memenuhi udara. Sayap Sky Tiger terbuka, terbang keluar, tubuh besarnya menembak keluar. Bing bisa secara praktis mengendalikan Sky Tiger. Heh, tentara salib selatan, serang. Bergumam ringan kata-kata itu, tatapan dingin di matanya menyala. Lagu-lagu di angin, spanduk tentara mengangkat, asap yang mencemari udara. Pikirannya melonjak, niat bertarungnya berkobar. Bing, yang mengendalikan Sky Tiger, ketika visinya di kedua sisi menarik ke banyak untaian warna-warni, kecepatan Sky Tiger sudah mencapai puncaknya. Sayap di punggungnya memotong udara, dengan cepat gemetar. Wajah Poker Bing tidak takut dan tenang seperti biasa. Sky Tiger tiba-tiba menjulurkan tangannya seperti sayap. Si. Gesekan antara Sky Tiger dan udara menyebabkan percikan muncul, suhu yang tinggi menyebabkan cakar Sky Tiger bersinar merah, seolah-olah itu baru saja keluar dari tungku. Cakar bercahaya, bersama dengan suhu dan kecepatan yang menakjubkan, mengikuti gerakan Sky Tiger. Tubuh Sky Tiger merentangkan sepenuhnya, menjadi seperti tombak lurus. Sosok Sky Tiger menjadi kabur dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi sosok salib silang berwarna merah hijau, menembus ke garis musuh. Green Red Cross Kite. Pada saat palang merah hijau menyala, wajah Huang Fuhong berubah. Senjata mekanik biru adalah yang ia anggap paling penting. Heavy Iron Army adalah setengah dari pasukan senjata mekanik, dan sebagai komandan, Huang Fuhong jauh lebih berpengetahuan daripada rata-rata Yo pada teknik mekanik, dan dengan satu pandangan dia bisa mengatakan bahwa senjata mekanik biru itu tidak biasa. Tentu saja, ketika skite palang merah hijau muncul, itu membuatnya takut. Meskipun ketakutan, reaksinya cepat. Seniman bela diri paling depan membawa perisai besar mereka, membentuk lapisan pertahanan. Dalam sekejap mata, aura cahaya berkumpul di belakang perisai dengan kecepatan yang menakjubkan, membentuk dinding perisai cahaya.
Sekite palang merah hijau bentrok dengan dinding perisai cahaya. Ping! Efek suara. Suara bening pecah kaca terdengar. Dinding pelindung cahaya langsung meledak berkeping-keping. Fragmen menit yang tak terhitung jumlahnya terbang turun seperti kepingan salju. Palang merah hijau dengan tajam menembus kerumunan. Baju besi di tubuh prajurit tentara besi berat semuanya kusut seperti kertas. Mereka semua dipotong-potong, anggota tubuh mereka pecah, dan darah segar mengalir kemana-mana. Formasi yang tertib dibajak dengan jejak darah dalam. Mata Huang Fu Hong terlihat merah, setiap prajurit telah mengikutinya untuk waktu yang lama, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 dari mereka jatuh. Dia telah bertarung dalam semua jenis perang, tetapi armor besi berat tidak pernah mengalami kerugian seperti itu sebelumnya. Para prajurit lain juga marah, seniman bela diri yang berada di dekatnya seharusnya menjadi yang pertama naik untuk melawan Bing. Sementara seniman bela diri yang jauh di belakang, benar-benar lupa tentang konsumsi kekuatan sejati mereka, melepaskan serangan mereka tanpa menahan ke arah Sky Tiger. Sky Tiger benar-benar dikelilingi. Ruang bunuh diri. Tang Tian dipenuhi luka-luka dan terengah-engah sambil memegang penjara laut Saint Sword. Tang Tian, di depannya juga tertutup luka-luka, sama-sama terengah-engah, dan juga memegang penjara lautan Saint Sword. Tang Tian tidak bisa lagi mengingat berapa banyak perkelahian telah terjadi antara dia dan Tang Tian lainnya. Setiap pertarungan seimbang, setiap pertempuran seperti rawa, sangat sulit sehingga membuatnya tersedak. Dia kemudian menyadari, dia belum memikirkan cara untuk menang. Dia mencoba berbagai metode, misalnya setelah dia berhasil mengaktifkan mata merah, dia memanggil penjara laut Saint Sword. Tetapi lawan sebenarnya juga melakukan hal yang sama, dan juga memanggil penjara laut. Tang Tian menggunakan semua energinya, berpikir untuk membuat dirinya lebih kuat, menyebabkan dirinya sangat meningkat. Dia telah menemukan cara untuk mengendalikan Void Dark Flames, dan metode untuk memanggil Saint Sword Ocean Prison. Dan, Tang Tian, sama bertekad dan dihukum, juga memiliki peningkatan yang sama mencengangkannya, dia sebenarnya juga memanggil penjara lautan Saint Sword. Bagaimana dia bisa menang? Tang Tian awalnya percaya diri, tapi sekarang dia bingung, dia mencoba memikirkan segala macam cara, tetapi apapun yang bisa dia pikirkan, lawan juga bisa memikirkannya. Tang Tian berbalik untuk melihat atap, dan di atasnya, itu mengindikasikan bahwa dia berada di sana selama 90 hari. Tunggu. 90 hari. Matanya menyusut. Berada di sini selama 90 hari, berarti 18 hari telah berlalu. 18 hari. Seolah-olah dia disambar petir, pikirannya kosong dan tangannya menjadi dingin. Mengikuti rencana Bing, ia hanya memiliki waktu maksimal 18 hari. Petik 2. Jika kamu melewatkan pertarungan ini, Ling Su akan mati, Kren akan mati, Ah Mo Li akan mati, Han Bingning akan mati, Liang Qiyu akan mati, Sima Xiang San akan mati, Huo Ma Er akan mati, seluruh suku lupus akan diratakan dengan tanah, tidak ada yang akan selamat, dan semua orang akan mati. Petik 2. Kata-kata Bing bergema di benaknya, menyebabkan mata Tang Tian kehilangan fokus. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Ketakutan dan keputusasaan itu melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan pikirannya menjadi kosong seperti kertas, dan seluruh tubuhnya menggigil. Tidak, Bing pasti melebih-lebihkan. Ling Su sangat kuat. Kren juga sangat kuat. Dan ada Bing, dia punya banyak ide, dia adalah ahli taktik Grandmaster. Dan Ah Mo Li dan yang lainnya. Tetapi, mengapa aku merasa sangat sedih? Mengapa? Semua orang akan mati. Tidak. Tang Tian yang gemetaran tak terkendali menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk mencengkeram penjara laut, seolah-olah itu adalah jerami terakhir yang menyelamatkan nyawa. Meskipun Ling Su memiliki temperamen yang keras, pada pertempuran, dia akan menjadi orang pertama yang menyerbu masuk. Kren selamanya adalah orang yang baik, bersedia melakukan apa saja, dan dia akan memiliki andil dalam masalah semua orang. Paman Bing suka menyombongkan diri, tetapi dia punya banyak ide. Ah Mo Li sedikit bodoh, dan mudah menipu. Han Bingning tidak suka berbicara, tetapi orang yang baik. Liang Qiyu adalah pria yang stabil dan jujur, dan bisa dengan mudah dipercaya. Sima Xiang San sedikit aneh, dan kasar dengan kata-katanya. Dan Tang Yi, Huo Ma Er. Kami butuh begitu banyak, untuk semua orang sampai di sini. Begitu banyak. Semua orang begitu baik dan layak untuk dipercaya. Semua orang mempertaruhkan hidup mereka, semua orang berjuang, semua orang melakukannya untuk aku, perjuangan, adalah untukku. Aku berjanji untuk bertarung berdampingan. Aku berjanji kepada semua orang bahwa kita semua akan pergi ke Southern Cross Constellation. Kami berjanji semua orang akan menjadi kuat. Janji. Tang Tian tidak tahan lagi, air mata mulai menangis keluar dari matanya, dan mulai menangis. Tang Tian, berdiri di hadapannya dan hanya menatapnya. Semua orang sangat baik. Semua orang berjanji. Dijanjikan. Kami berjanji. Petik 2. Tang Tian mengangkat kepalanya, dia menyeka matanya dengan keras, dan berhenti menangis. Sesuatu tampak berkembang di matanya. Tidak, aku tidak ingin mereka mati. Tidak, pasti tidak. Apapun yang terjadi. Tang Tian berbicara pada dirinya sendiri, sambil mengambil aman dan sound sabre dengan tangan kirinya, penjara laut di sebelah kanannya, ketika ia menatap Tang Tian, di seberangnya, Tang Tian bisa merasakan aura, dan membuka hati-hati lihat.
Kaki kanan Tang Tian mundur selangkah, di kuda, dia mencondongkan tubuh ke depan. Aku tidak bisa menemukan alasan untuk mengalahkanmu, tetapi sekarang aku punya. Tang Tian mengepalkan giginya, wajahnya menjadi seram. Kamu benar-benar seperti aku, tetapi, kamu tidak dapat memikirkan temanmu yang sekarat. Tapi aku bisa. Setelah mengatakan itu, dia dengan kuat mengaktifkan hati biru Eyes of King Peacock dan The Void Dark Flames dari mata merah, dan menyebabkan mereka bertabrakan. Aku berpikir, kenapa dia menggunakan Void Dark Flames dan Ice Blue Heart? Kenapa bukan zat lain? Selain keduanya sangat kontras, pasti ada alasan yang lebih mendalam. Kata-kata kakek Fei muncul di benak Tang Tian. Bang! Tubuh Tang Tian tiba-tiba pecah dengan aura cahaya yang mempesona, aura cahaya itu intens, bahkan menyebabkan ruang bunuh diri bergetar. Seolah-olah Tang Tian terlempar ke kehampaan yang gelap, dan kehilangan kesadaran untuk sesaat. Tiba-tiba, mulutnya berubah menjadi seringai dingin. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, tapi itu suara dingin dan asing. Heh, apa kamu sangat ingin menang? Bahwa kamu bahkan tidak takut mati. Petik 2. Mengorbankan hidupmu untuk orang lain, cara berpikir yang bodoh. Dunia adalah tempat yang egois, keuntungan diri adalah yang paling penting, mati untuk mereka, apa yang bisa kamu dapatkan? Petik 2. Sangat tak berdaya, tetapi kamu sekarang tampaknya menguntungkan aku, dan karena memang begitu, maka datanglah. Petik 2. Datang-datang. Suara itu bergema keluar. Tubuh Tang Tian bergidik, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa menusuk dingin. Dia tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba bangun. Sepertinya, aku baru tidur siang. Kegelapan di sekitarnya seperti gelombang yang mundur ke belakang. Dia merasa seolah-olah ada banyak hal yang melayang di benaknya. Kekuatan yang kuat menembus tubuhnya. Kolam dantiannya tiba-tiba menjadi kolam api yang memiliki api biru dan hitam. Api biru dan hitam menyembur keluar dari dantiannya, dan memasuki meridiannya. The Safe and Sound Sabre di tangan kirinya tiba-tiba meletus dengan api biru es, sementara pada saat yang sama penjara samudera melepaskan api hitam. Seolah berdasarkan naluri, Tang Tian menyilangkan pedangnya. Salib biru hitam tiba-tiba berkembang. Jing Hao dan Ye Zhaoge bertempur dengan intens, keduanya seperti dua bayangan, terbang di udara membuat pertukaran cepat. Setiap kali mereka bentrok, itu akan menghasilkan riak di udara, yang setajam pisau seperti meresap ke segala arah. Hahaha. Jing Hao, jadi ini kamu semua. Petik 2. Ye Zhaoge tertawa seolah-olah dia gila, pedang logam di tangannya, yang beratnya lebih dari 1000 kati, sangat cepat. Ini semua kekuatanmu. Ye Zhaoge mencibir, dan berteriak, aku sudah lama menunggumu, dan kamu masih selemah ini. Kamu mengecewakan aku. Kalian sampah tak berguna harusnya mati saja. Petik 2. Ye Zhaoge sangat marah. Dia mengayunkan pedangnya, dan tiba-tiba dia dan pedang itu menghilang di udara. Murid-murid Jing Hao menyusut, dia secara sadar menempatkan pedangnya untuk menutupi dadanya. Sebuah bayangan menabrak pedangnya, menyebabkan tenggorokan Jing Hao terasa manis dengan darah. Seolah-olah dia diayunkan langsung oleh tongkat seperti bola baseball, dan terbang keluar. Dai. Suara marah terdengar di atasnya, saat ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Jing Hao menggertakkan giginya dan memegang pedangnya dengan erat. Dentang. Sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak dari tubuh pedang, sambil jatuh, tubuh Jing Hao terbang ke bawah, dengan keras menabrak tanah. Bang! Bagian bawah gundukan pasir meledak. Ye Zhaoge melayang di udara, wajahnya menunjukkan kemarahan. Sampah seharusnya mati. Dia mengangkat pedang logam di tangannya, mengarah ke lokasi di mana Jing Hao jatuh, dia menjatuhkan pedangnya. Berdengung. Suara pedang logam yang terbang di udara, adalah suara rendah dan mematikan. Tidak ada aura cahaya, tetapi gundukan pasir di lantai meledak. Sebuah kabut pasir terbentuk karenanya, dengan ketinggian hingga 10 meter, kekuatannya sangat mengerikan. Tiba-tiba, aura cahaya perak melonjak ke langit dari dalam pasir, sebuah pedang yang berkedip terdengar. Udara di sekitar Ye Zhaoge sebenarnya mulai bergetar. Ye Zhaoge tanpa emosi, wajahnya menjadi lebih seram, dia tertawa dengan gila-gilaan, hahaha, Jing Hao, biarkan aku melihat keterampilan sejatimu, bagaimana dengan teknik bela dirimu yang unik. Aku sudah tidak sabar. Petik 2. Matanya berlumuran darah, dia menjilat bibirnya, dia tampak dingin namun gila. Jing Hao, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan menyapu bersih planet ini. Marah, bencilah aku. Benci aku pada nyali, hahaha, dengan begitu, kamu akan menjadi lebih kuat, dan membuatku lebih bersemangat. Petik 2. Cahaya perak di bawah semakin terang dan terang, dengungan rendah udara berlanjut, sesosok muncul di dalam cahaya perak di depan mata Ye Zhaoge. Jing Hao yang tertutup cahaya perak, memiliki bekas darah di mulutnya. Ekspresinya serius dan serius. Dia mengangkat pedangnya. Butir-butir cahaya perak perlahan naik dari tubuh Jing Hao. Manik-manik aura perak seperti bintang, melayang di atas kepala Jing Hao. Darah yang terus mengalir dari mulut Jing Hao juga dengan lembut melayang. Cahaya perak di atas kepalanya tampaknya tertarik pada pedangnya, menarik satu demi satu jejak cahaya perak ke arah pedang. Pedang di tangannya dengan lembut didorong ke depan. Pedang Light Beam. Mengatakannya sedikit, cahaya perak yang tak terhitung memasuki tubuh pedangnya.
Murid Ye Zhaoge menjadi bulat sempurna, perasaan bahaya yang intens naik di hatinya. Aura perak bersemi dari ujung pedang Jing Hao, dan sinar perak lurus melesat keluar. Tidak baik. Ekspresi Ye Zhaoge berubah, dia mencoba mengelak ke kanan, tetapi sinar itu jauh lebih cepat dari yang dia kira. Noda darah mekar di area dadanya, saat darah menetes dari udara, waktu seakan merangkak. Mata Ye Zhaoge terbuka lebar, dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Mustahil. Silver Light Beam telah menembus dadanya, dan meninggalkan lubang seukuran ibu jari. Dia benar-benar tertembak. Dengan kecepatannya, bagaimana mungkin dia tidak mengelak? Seolah-olah itu secepat cahaya. Seperti yang diharapkan dari teknik bela diri yang unik, sangat mengasyikkan. Hahaha. Ye Zhaoge tertawa seperti orang gila, darah menyembur keluar dari dadanya dan menodai pakaiannya, namun dia sepertinya tidak menyadarinya. Rambutnya yang acak-acakan bergetar di udara, seolah-olah dia mendapat kabar gembira. Dia berhenti tertawa, tatapannya mendarat langsung ke Jing Hao. Jing Hao, kamu benar-benar tidak membuat aku menunggu apa-apa. Jing Hao yang diselimuti cahaya perak, menghadap Ye Zhaoge yang gila, tidak memiliki rasa takut. Dia bukan orang yang bisa diajak bicara, dan bukan orang yang bisa berbicara tentang pikirannya, tetapi dia akan diam-diam memoles teknik pedangnya, dan diam-diam bertahan dalam keyakinannya sendiri. Bahkan di masa lalu, menghadapi Ye Zhaoge yang selalu menjadi pusat perhatian, dia tidak pernah takut dan tidak pernah menghormatinya. Dia seperti batu besar di gunung, diam tanpa berkata apa-apa, namun dia memiliki dunianya sendiri. Betapapun kuatnya itu dia, betapapun lemahnya itu aku. Aku memiliki tujuan aku sendiri, dan aku akan menyadarinya, jika tidak, aku akan selalu merasa lemah dan tidak berdaya. Aku akan selalu berjalan di jalan aku sendiri, selamanya. Ketenangan di mata Jing Hao membuktikan keterbukaan dan kebanggaannya. Dia mengangkat pedang di tangannya, cahaya perak di sekitarnya tiba-tiba semua melepaskan untaian kecil benang perak, semua bergegas menuju pedangnya. Ye Zhaoge mengangkat pedangnya yang penuh bekas luka pertempuran di atas kepalanya. Pandangan tegas melintas melewati matanya. Dia menebas. Pada saat yang sama, pedang Jing Hao menusuk keluar. Silver Light Beam yang dirilis beberapa kali lebih tebal dari yang sebelumnya. Bang! Sinar cahaya perak lebih cepat dari pedang Qi Ye Zhaoge yang tidak berbentuk. Ketika pedang tanpa bentuk Qi melakukan perjalanan jarak pendek, itu sudah bertabrakan dengan sinar cahaya perak. Kedua kekuatan energi itu sama kuatnya, pada saat terjadi benturan, masa kekuatan yang dipanggil memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ye Zhaoge, yang lebih dekat dengan itu, tidak punya waktu untuk menghindar, seluruh tubuhnya diserap dampak gelombang, terbang lebih dari 10 meter. Memuaskan. Ye Zhaoge, yang memiliki luka di sekujur tubuhnya, sangat bersemangat. Dia berjungkir balik ketika dilemparkan ke belakang, dan sekali lagi menebas dengan pedang baja di tangannya. Bila pedang menggigil pada frekuensi yang mencengangkan, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya membeku di udara di sekitarnya. Retak seukuran kuku pecah pada pedang-pedang, kemudian memisahkan dari pedang-pedang, membentuk bubuk menjadi menit. Bulls. Pedang tanpa bentuk Qi sekali lagi berbenturan dengan Sword Light Beam milik Jing Hao. Bang! The Silver Light Beam hancur, menyebabkan Jing Hao mengerang kesakitan dari serangan balasan. Bang bang bang, setiap langkahnya seberat 1000 kati, gundukan pasir di bawahnya meledak, menyebabkan seluruh area di sekitarnya menjadi berkabut. Pedang baja di tangan Ye Zhaoge tidak tahan dengan beban yang berat, dan putus di tengah. Aliran udara juga menyebabkan luka tajam menusuk tubuhnya, menarik darah segar sekali lagi. Dia tampaknya tidak peduli, karena dia sangat bersemangat. Dia tiba-tiba turun. Hahaha. Sekali lagi. Meminjam momentum, dia mengangkat pedang yang patah di tangannya, dan dalam napas dia memotong 10 kali. Jing Hao memiliki darah di bibirnya, pakaiannya compang camping dan robek. Melihat Ye Zhaoge mendekat, dia berteriak, layar Sword Light. Cahaya perak melonjak tajam, dari ujung pedang mereka melonjak di atas Jing Hao, saat dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Dengan Ye Zhaoge masuk, dia menebas. Dong dong dong. Setiap kali cahaya pedang menghantam pedang Qi yang tidak berbentuk, tangan Jing Hao akan bergetar. Dia menatap dengan marah, menggunakan semua kekuatannya, dia menebas lagi. Tebasan yang kuat berubah menjadi layar cahaya perak yang luas, menyelimuti Ye Zhaoge di dalam. Layar cahaya menyentuh tanah. Bang! Cahaya perak yang menyilaukan menyebabkan badai pasir yang menutupi langit. Ketika badai pasir menyebar, selokan dalam yang panjang terbentuk di depan Jing Hao, memanjang jauh, akhirnya tidak bisa dilihat. Hehehe. Jing Hao terengah-engah, keringat menetes dari tubuhnya, tangan yang memegang pedang bergetar tak terkendali. Pikirannya kosong, dia telah mengeluarkan semua energinya untuk serangan itu, dan bahkan tidak punya energi untuk mengangkat jari. Papa. Tiba-tiba, tubuhnya memancar keluar bercak darah yang tak terhitung jumlahnya, 10 serangan Qi pedang tak berbentuk telah menyebabkan luka menit yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Hanya saja Jing Hao telah menggunakan semua energinya untuk serangan itu, menyebabkan otot-ototnya tegang seperti baja, dan darah tidak bisa mengalir. Setelah dia rileks, luka-luka itu segera mulai bocor darah. Apakah aku menang? Itu adalah pemikiran terakhir Jing Hao, karena matanya kehilangan penglihatan. Dia berbaring di pasir seperti tunggul. Huhuhu.
Sosok berlumuran darah berjuang keluar dari selokan lebih dari beberapa kem jauhnya, itu jelas Ye Zhaoge. Dia tampak sangat sedih, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan pasir, luka yang paling mencolok adalah luka yang membentang dari bahu kirinya hingga ke sisi kanan perutnya, seolah-olah seluruh dadanya patah, dia basah kuyup dengan darah. Pedang di tangannya ditinggalkan dengan gagang pedang. Aku tidak menunggu apa-apa. Ye Zhaoge tersandung ke arah Jing Hao selangkah demi selangkah, wajahnya tidak memperlihatkan rasa sakit, tapi sebaliknya, dengan kebahagiaan yang tak terkatakan. Sayangnya, itu tidak cukup, kebencianmu tidak cukup kuat. Dengan cara ini, aku bisa membuatmu lebih kuat, lawan yang bahkan lebih kuat. Petik 2. Ye Zhaoge bergumam pada dirinya sendiri. Luka di tubuhnya dengan cepat generasi sendiri. Pada saat dia mencapai Jing Hao, tubuhnya hampir sama baiknya dengan yang baru, tetapi kulitnya agak pucat. Dia mengangkat Jing Hao yang pingsan, senyum manik dan dingin terpampang di wajahnya. Aku ingin kamu melihat, bagaimana aku akan membunuh mereka semua. 07 Barak Tentara. Bang! Ruang bunuh diri tiba-tiba meledak, menimbulkan asap tebal, sosok yang memegang pedang ganda perlahan keluar dari asap. Seluruh tubuh Tang Tian tertutupi oleh api redup dan transparan, matanya sangat dingin. Sua, Tang Tian menghilang. Energi yang membubung menyembur ke dalam tubuh Tang Tian tanpa istirahat, Wind Concealment Steps-nya ditampilkan dengan kemampuan terbaiknya. Kecepatannya secepat kilat, dan bahkan bayangannya kabur, seolah-olah mereka hanya tertiup angin. Segera, aku harus lebih cepat, bahkan lebih cepat. Tang Tian mengepalkan giginya, hatinya sangat cemas, ia terus mendesak kekuatan sejati di tubuhnya, melompat keluar dari hutan perunggu. Semuanya, pegang erat-erat. Melihat lorong dari kejauhan, dia segera bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Yaya yang berada di pengeboran jarak jauh, melambaikan tangannya dalam kegembiraan, mencicit ke punggung Tang Tian, tetapi bagaimana mungkin Tang Tian peduli tentang hal itu pada saat ini. Dia tidak berani melambat sedikit, berlari dengan panik. Jumlah ember keringat yang mengalir ke wajahnya semuanya terlempar ke belakang, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menyeka mereka. Hanya ada satu pikiran di kepalanya, lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Yaya, yang diabaikan, marah. Tiba-tiba, matanya menyala, melompat ke atas kambing gunung perunggu, dan menarik kura-kura perunggu dan tupai dengannya. Kambing gunung perunggu mulai berlari dengan panik juga. Binatang mekanis yang awalnya pengeboran juga, semua mengikuti. Dalam sekejap mata, sepasukan besar binatang mekanik semua mulai menuju ke arah yang sama dengan Tang Tian. Di punggung kambing, Yaya meletakkan tangannya di pinggangnya, dengan wajah yang megah, ia agak memiliki keagungan yang bisa menghakimi apapun. Tatapan Zhang Zeng terpaku pada Tang Yi, dan tiba-tiba memperlihatkan sedikit rasa puas. Dia tahu bahwa dia tidak kuat, dan bisa dengan mudah menjadi target lawan, jadi dia telah membuat beberapa jebakan. Namun idiot lain yang tertipu. Zhang Zeng segera berteriak, bunuh. 100 sinar aura cahaya naik ke langit, menyatu di atas kepalanya, sebentar lagi, lebih dari 100 aura pisau dan tombak telah membentuk pusaran. Udara di sekitarnya terus-menerus terputus dan pecah menjadi beberapa bagian, membentuk angin kencang. Momentum mendekati Tang Yi anehnya cepat, dia tiba-tiba muncul di pusaran, dan tidak pada waktunya untuk pergi. Zhang Zeng tidak bisa menahan ekspresi senangnya, teknik ini telah diuji dengan baik dengan hasil yang baik. Tepat pada saat itu, aura cahaya yang mempesona tiba-tiba mekar di dalam pusaran. Wajah Zhang Zeng membeku, ini adalah istirahat. Teriakan itu serendah petir yang masih ada. Zhang Zeng hanya melihat sepetak aura putih, lalu tidak bisa melihat apa-apa. Dia mulai panik. Tanpa berpikir, dia mulai mundur ke belakang. Bang! Pasir memercik di punggungnya, dengan kekuatan yang aneh, menyebabkannya gemetar kesakitan. Aura cahaya menghilang, Zhang Zeng yang wajahnya ditutupi pasir, melihat bahwa dia menghadapi lubang besar dengan diameter melebihi 5 meter, wajahnya berubah pucat, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Terlalu menakutkan. Tang Yi meminjam kekuatan pedangnya untuk sekali lagi duduk di atas kudanya, wajahnya setenang air, ia mengangkat pedangnya dan berteriak, berjuang. Semua prajurit lupus semua diguncang oleh pedang Tang Yi yang ganas, dan bisa merasakan darah mereka mendidih, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dada mereka dan tidak bisa keluar, mereka tidak bisa membantu tetapi mengangkat pedang mereka dan berteriak serempak. Petik 2. Deru 200 orang, melonjak seperti gelombang kekerasan. Para prajurit Swallowtail Camp memiliki wajah yang berbeda. Di dalam formasi musuh, Tang Yi perlahan mendesak, seolah-olah dia berjalan di tempat yang tak berawak, para seniman bela diri di sekitarnya tidak berani melawannya, yang terus menghindar ke samping, membuka jalan untuknya. Tang Yi mengangkat zanbatonya tinggi-tinggi, zanbato hitam pekat, seperti panji-panji perang, simbol yang paling mencolok di medan perang. Tentara lupus dengan cepat berkumpul di belakang Tang Yi. Mereka semua gemetar karena kegembiraan, niat bertarung mereka melonjak hingga maksimal. Formasi simpul. Cepat, formasi simpul. Petik 2. Suara panik Zhang Zeng keluar dari dalam formasi musuh terus mundur, ingin menambah jarak lagi. Di atas kudanya, Tang Yi duduk tegak, menyaksikan musuh dengan tenang saat mereka berjuang untuk membentuk. Pandangan damai dan mengesankan di matanya berkilauan dengan kebanggaan mendalam.
Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan bajingan ini, bagaimana aku bisa menanggung nama menjadi unik? Mata megahnya tiba-tiba terbuka lebar, aura dingin meledak keluar. Menekan perut kuda, dia berteriak, bunuh. Membunuh. 200 tentara lupus berteriak serempak, seolah-olah mereka terhubung oleh utas yang tak terlihat, mereka semua bergerak bersama pada saat yang sama. Semua pedang mereka menyala dengan aura cahaya. Jika menghadap dari pandangan mata burung, kamu akan menyadari, semua aura blade berkumpul menjadi satu, mengelilingi pasukan lupus yang menyerang, seperti pahat tajam. Serangan formasi pahat. Guang Wu memandang pemuda berjubah putih yang duduk di flamingo dengan waspada. Setelah berturut-turut bertukar lebih dari 20 serangan, Ling Su masih baik-baik saja, tanpa tanda-tanda kelelahan. Sejak awal, Guang Wu berpikir Ling Su kuat, tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menekannya. Terutama ketika kekuatan sejati Ling Su kurang kuat daripada miliknya, Guang Wu melihatnya sebagai kelemahan. Menghadapi lawan dengan kekuatan sejati yang lebih lemah, metode terbaik adalah bertarung langsung, mengabaikan semua serangan penuh gaya, dan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan kemenangan. Jadi, Guang Wu, yang berpengalaman, tidak ragu untuk mulai bentrok. Namun setelah lebih dari 20 serangan, meridian Qi Ling Su tidak sedikit pun habis. Sebaliknya, dia semakin berani, kekuatan tombaknya menjadi semakin berat. Orang aneh macam apa orang ini? Tidak heran Guang Wu curiga, pada bilah darahnya, ada beberapa bekas luka perak, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha mendesak kekuatan sejatinya, dia tidak dapat menghapusnya. Apa mereka? Ling Su membelai tombak perak di tangannya, pupilnya yang berwarna oranye tampak menunjukkan ketegasan yang tak terlukiskan. Mimpi para Hercules Nightmare, seolah-olah itu adalah seumur hidup yang lalu. Perasaan sakit di hatinya jauh lebih kuat daripada orang biasa, jadi pertarungan dalam Hercules Nightmare sangat pahit baginya. Silver Frostmourne, bedevilment-nya sebenarnya adalah Silver Frostmourne. Tombak perak harus selembut salju, dan sehalus awan. Sip Hon Windbells, angin sepoi-sepoi yang sejuk tidak akan pernah menangkap suara kamu. Matahari bersinar, tetapi tidak ada bayangan yang bisa mendung, karena tombak akan selalu terlalu lurus. Meliputi hatiku, bintang-bintang melindungi jiwaku. Petik 2. TN, aku telah memutuskan untuk mengubah dari kalimat aslinya ke kalimat saat ini. Ini terasa lebih lancar dan berorientasi ke bahasa Cina. Artinya masih berdiri. Lagu merdu terus diputar terus-menerus di Hercules Nightmare. Gambar kelabu, samar-samar dan niat tombaknya yang luar biasa menyebabkan hati dan jiwanya bergetar. Setelah melatih teknik tombaknya dengan pahit, pemahamannya tentang tombak laut menunjuk gunung perak Frost, tidak, Aries Spear of Stars, tercerahkan dengan sangat cepat. Lambat laun, Ling Su bisa merasakan misteri mendalam dari Aries Spear of Stars. Tombak laut menunjuknya terus-menerus dan tanpa akhir, yang mencari kemenangan melalui kuantitas. Tapi Aries Spear of Stars benar-benar berbeda. Dikatakan mengubah rumit menjadi sederhana, aura tombak seperti bintang, setiap tombak sangat berat. Meminjam momentum sebagai kavaleri, kekuatan tombak jauh lebih kuat. Saat dia mulai bertarung dengan Silver Frostmourne, Ling Su segera mengalami ujung tombak Silver Frostmourne, membuatnya terbang langsung. Ujung tombak yang bagus memiliki kekuatan terakumulasi yang menakutkan. Ling Su curiga bahwa apa yang diwariskan gurunya tidak lengkap. Perbedaan antara tombak laut menunjuk dan tombak Aries hanya beberapa perbedaan kecil, namun hasilnya adalah dua jenis teknik tombak yang sama sekali berbeda. Ling Su, yang tergila-gila dengan teknik tombak barunya, dengan rakus dan gila menyerap segalanya. Dia tidak ingat berapa kali dia bertarung di dalam mimpi, dia bertarung dan menyalin teknik tanpa peduli kelelahan, saat dia berlatih Aries Spear of Stars. Dia tidak bisa mengerti mengapa bedevilment miliknya adalah Silver Frostmourne. Dia pikir bedevilment-nya akan menjadi pengkhianat. Tetapi, di dalam mimpi buruk Hercules, tidak ada banyak waktu baginya untuk direnungkan. Dia akhirnya muncul dari pertarungan pahit. Sambil menghela nafas lega, dia membangkitkan semangatnya. Ling Su memandang Guang Wu, yang ada di depannya, merasa sangat bahagia. Dia ditekan dalam mimpi buruk Hercules dari awal hingga akhir, dan tidak menang melawan Silver Frostmourne, dan tidak tahu bagaimana dia berhasil keluar dari sana. Tetapi setelah ditekan selama berhari-hari, bahkan ketika dia tahu bahwa lawannya adalah Silver Frostmourne yang legendaris, hati Ling Su masih menahan api iblis. Karakternya berapi-api dan meledak-ledak, apapun yang membuatnya tidak bahagia, ia ingin bergerak, api jahat di dalam hatinya, yang tidak berdaya melawan musuhnya yang kuat, hanya menyebabkannya menjadi lebih kuat. Niat Guang Wu untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan, juga keinginannya. Dan, meskipun Hercules, Nightmare membantunya melatih teknik tombaknya, itu masih dalam kondisi seperti mimpi, dan itu tidak nyata. Ling Su menyentuh tombak peraknya. Meskipun perasaan itu akrab, itu masih berbeda dari di dalam alam mimpi. Sejak awal, teknik tombaknya agak goyah. Ketika itu terjadi, Guang Wu berencana untuk menang dengan paksa, dan memberinya waktu penyangga untuk terus menahan 20 serangan, yang memungkinkan Ling Su menjadi lebih akrab. Konsep Aries Spear of Stars secara bertahap dilepaskan, sehingga kekuatan tombaknya menjadi semakin berat. Rambut peraknya berkibar-kibar bersama angin, wajahnya mengekspresikan niat untuk bertarung, jenis serangan ini adalah cara favoritnya untuk menyerang. Dalam Hercules, Nightmare, ia belajar keterampilan praktis yang sangat berguna, dan itu bagi pria dan pria untuk menjadi satu.
Silver Frost Mound telah menunjukkan kepadanya apa artinya memiliki pria dan wanita itu menjadi satu. Gurunya telah lulus lebih awal, jadi tombak laut menunjuk sebagian besar adalah dia meraba-raba. Dia menikmati perasaan penyerangan saat duduk di Flamingo, tetapi dia tidak memoles keterampilan mendalam di belakangnya. Jadi Silver Frost Mound telah menunjukkan kepadanya kekuatan untuk menjadi satu dengan gunung itu, yang membuka matanya dan membuatnya bisa tercerahkan tentang bagaimana sebuah gunung bisa digunakan. Ini adalah pertama kalinya Ling Su memanfaatkannya. Setelah gagal beberapa kali pertama, itu membuatnya merasakan lebih baik untuk itu. Flamingo adalah binatang mekanis, tetapi tingkat konsumsi batu bintang untuk binatang mekanis tidak jauh berbeda darinya menggunakan true power. Poin paling penting dari manusia dan gunung adalah sebagai satu, adalah bahwa penggunaan kekuatan sejati di antara keduanya harus bergema satu sama lain. Setelah mencoba beberapa kali, Flamingo secara bertahap memahami maksud Ling Su, dan kekuatan sejati di dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat. Bang! Api Flamingo tiba-tiba menyembur ke tubuh Ling Su, membungkus Ling Su sepenuhnya. Satu orang dan satu gunung, menjadi bola api yang menyala-nyala, kekuatan mereka meningkat secara eksplosif. Ling Su sangat gembira, sukses. Api Flamingo tidak membuatnya merasa panas, tapi itu adalah perasaan yang hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Yang paling penting, dirinya dan Flamingo telah menjadi satu. Seperti itu. Flamingo sama-sama bersemangat, ketika menyerang, tiba-tiba menjerit, dan meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Ling Su yang duduk di atas memiliki visinya menjadi sangat goyah, tetapi lingkungannya menjadi sangat jelas, seolah-olah semuanya ada di telapak tangannya. Ling Su menjadi senang, perasaan itu terlalu bagus. Dari yang agak goyah menjadi terbiasa, pertemuan kekuatan dengan kekuatan memungkinkan api jahat yang menyesakkan di dalam hatinya dibersihkan. Pada saat ini, tercerahkan pada manusia dan gunung menjadi seperti seseorang menyebabkan seluruh dirinya mencapai puncaknya, terlepas dari apakah itu ki, kekuatan, atau roh. Kekuatan serangan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Guangwu berubah, dia hanya merasakan nyala api yang kuat menghampirinya. Suhu udara di sekitarnya tampak mendidih, niat membunuh menusuk tulang memenuhi atmosfer. Dia merasa seolah-olah berdiri di lautan api, dan mulai merasa bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pikirannya memperingatkannya tentang perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tahu sudah waktunya baginya untuk berjuang dengan sekuat tenaga agar lawannya terlalu kuat, sampai-sampai itu mengguncang jiwanya. Pada saat itu dia hanya bisa berpikir untuk mundur, atau dia akan mati. Perjuangan langsung untuk hidupnya mungkin meninggalkannya dengan kesempatan untuk hidup. Dia telah membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun dia takut akan kekuatan serangan Ling Su, tetapi pada saat itu, dia masih bisa membuat keputusan. Guangwu dengan rambut acak-acakan menggeram, menghasut semua kekuatan sejatinya, tampak sedikit gila, pakaian di sekujur tubuhnya mulai membengkak, ketika aura darah tiba-tiba menjadi sangat padat, sampai-sampai menjadi merah gelap seperti plasma darah. Aura darah dari pedangnya sangat mencengangkan, karena plasma darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tubuh pisau itu, seolah-olah dia baru saja keluar dari tanah Asura, bahkan aura cahaya di sekitarnya diserap oleh aura darah merah gelap, menjadi gelap gulita, meningkatkan dingin yang aneh di sekitar. Jejak aura merah gelap yang sangat dingin dan menakutkan muncul di matanya. Dia menggigit bibirnya, menyimpan sebagian darahnya di mulutnya, menunggu waktu yang tepat. Tepat pada saat itu, Ling Su pindah. Api mengamuk melonjak, kekuatan melonjak seperti guntur menumpuk, dan aura dingin berkembang di dalam api merah. Tombak perak Inferno. Guangwu membuang semua pikiran yang mengganggu itu, tiba-tiba memuntahkan darah di mulutnya, dia meledak, cop. Ini adalah teknik menyelamatkan hidupnya, Blood Thunder Melody. Ling Su merasakan dadanya tegang, musik jahat melewati otaknya, sebentar lagi menyebabkan semua darah di tubuhnya membeku. Dia langsung terpana, teknik bela diri apa itu? Tepat pada saat itu, lonceng angin domba tanduk pada tombak peraknya tiba-tiba terdengar sangat lembut, tetapi terdengar seperti tepukan guntur di telinga Ling Su. Dia hanya merasakan otaknya berdengung, dan kemudian tubuhnya santai, belenggu dingin yang aneh itu tiba-tiba menghilang. Wajah Guangwu yang menyeramkan dan bilah darah yang lebat tiba-tiba berada tepat di depannya. Ling Su secara naluriah menusukkan tombaknya. Ujung perak yang direndam dalam cairan perak, secara akurat mengenai ujung bilah darah Guangwu. Wajah jahat Guangwu segera menjadi ketakutan karena tidak percaya. Bang! Bilah darah segera meledak menjadi fragmen di depan Ling Su, dan tanpa berpikir, Ling Su menjentikkan pergelangan tangannya. Sebuah resimen api menginjak pasir, jejak merah yang menusuk tercoreng di udara, dan seperti sayap, ia menyapu melewati Guangwu. Guangwu seperti boneka kayu. Mempertahankan postur tebasannya, dia tidak bergerak sedikit pun. Beberapa detik kemudian, setetes darah mulai mengalir dari dahinya. Bang! Kepala Guangwu langsung hancur tanpa peringatan, tubuh tanpa kepala itu jatuh ke lantai seperti tiang kayu. Ling Su berhenti dan berbalik, hatinya diaduk dengan sedikit ketidakpercayaan. Aku sebenarnya, benar-benar membunuh orang tua itu. Apakah ini Area Spear of Stars? Apakah ini teknik Silver Frost Mound? Itu benar-benar sangat kuat. Teknik yang sangat kuat, bagaimana bisa dikalahkan? Guru, apakah kamu melihat itu? Su kecil telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Dia sangat bersemangat, dia tidak memiliki satu tetes kekuatan sejati yang tersisa di tubuhnya, meskipun tombaknya sangat hebat, tetapi itu telah membersihkan semua energi di tubuhnya. Dia tidak merasa lelah sama sekali, seluruh keberadaannya terbenam dalam sukacita dan ekstasi. Yong Xianzong, yang sedang santai menonton perkelahian tiba-tiba berdiri, dia menyaksikan dengan kaget saat Guang Wu jatuh, seolah-olah dia tersambar petir. Serangan itu sangat luar biasa. Itu adalah Guang Wu. Tapi Yong Xianzong masih terbiasa dengan adegan seperti itu. Meskipun hatinya terkejut, wajahnya tetap bertindak tenang. Hanya saja, dia memalingkan wajahnya dan melihat api yang berhenti, dan tidak bisa berkata-kata. Api yang kuat berangsur-angsur meredup, sosok pria muda berpakaian putih itu muncul dalam penglihatannya, memperlihatkan ekspresi lelah, bahkan tombak di tangannya bergetar, seolah-olah serangan itu telah menghabiskan segalanya darinya. Ling Su tidak punya energi lagi untuk bertarung. Yong Xianzong tidak bisa merasakan sedikitpun cemoohan baginya. Pangkatnya dan Guang Wu tidak berjauhan, jadi meskipun Guang Wu tidak bisa bertahan melawan serangan itu, apakah dia bisa? Yong Xianzong tidak yakin. Siapa anak laki-laki itu? Apa teknik tombak itu? Kren sama-sama terkejut, dia secara alami percaya pada Ling Su, tetapi dia tidak berpikir bahwa Ling Su akan mengalahkan Guang Wu begitu cepat, dan sebenarnya siap untuk melompat untuk membantu. Dia tidak berpikir bahwa Ling Su akan benar-benar menjadi begitu kuat. Murid-murid tenang Kren benar-benar menunjukkan jejak kegembiraan dan niat bertarung. Seperti yang diharapkan dari keturunan Silver Frost Mound. Tanpa sadar Derek mencengkeram pedang Derek di tangannya dengan erat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak diliputi oleh emosi. Semua orang menjadi kuat. Serangan yang diderita Kam Swallowtail milik Zhang Zeng telah menyebabkan semangat kerja menurun, tetapi di bawah perintah Zhang Zeng, mereka sekali lagi membentuk formasi. Tetapi tentara lupus yang menyerang jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Tang Yi, yang berada di depan formasi bergegas ke mereka, menebas dengan zanbatonya. Di belakangnya, tentara lupus semua melepaskan pedang mereka pada saat yang sama. Mereka hanya bisa melihat pasukan yang diselimuti dengan aura pisau, dengan cepat berkumpul di depan, membentuk aura 8 arah pisau raksasa yang panjangnya lebih dari 3 meter. Aura 8 Directional Gigantic Blade bersiul ke depan, terbang menuju formasi musuh. Kanopi cahaya yang menutupi formasi musuh seperti kaca yang segera hancur. Aura pedang yang tersisa tidak terpengaruh dan memasuki formasi musuh. Kam Swallowtail terkoyak ke segala arah, daging dan darah disemprotkan kemana-mana di lantai. Pembentukan Swallowtail Camp sebenarnya dibajak. Zhang Zeng benar-benar takut. Ini, jenderal militer apa itu? Dia belum pernah mendengar metode serangan seperti itu, dia tertegun. Mereka jelas merupakan pasukan makanan ternak meriam, bagaimana mereka begitu kuat? Atau apakah mereka berpura-pura terakhir kali? Membunuh. Tang Yi memerintahkan pasukannya, dan seperti pahat, mereka menusuk ke barisan musuh. Para prajurit di belakang Tang Yi terengah-engah, mereka tidak memiliki energi yang tersisa untuk melanjutkan. Serangan terakhir telah mengambil lebih dari setengah kekuatan sejati mereka, tetapi mereka semua masih mendesak, seolah-olah ada nyala api di tubuh mereka yang membakar dengan kuat. Meskipun mereka telah menghabiskan sebagian besar energinya, pada akhirnya mereka tidak merasa takut. Mereka semua berteriak serempak, bunuh. Teriakan itu bergema, menyebabkan atmosfer bersandar pada kebaikan mereka. Tentara Swallowtail Camp sangat terpengaruh oleh serangan tentara lupus, moral mereka yang semula rendah akhirnya hancur. Beberapa tentara pengecut berteriak dan berbalik untuk berlari, semua prajurit yang kehilangan kendali, segera menimbulkan efek longsoran salju. Zhang Zeng terpana oleh tentaranya sendiri yang melarikan diri. Tiba-tiba suara kuda berlari keluar dari belakangnya. Tangani para pengkhianat itu dulu. Aura pisau raksasa menyapu lantai, menebang pengkhianat yang melarikan diri. Tang Yi mendesak kuda itu ke tubuh Zhang Zeng, dia sangat glamor di mata para prajurit yang bersemangat dan fanatik, wajahnya begitu tenang sehingga bahkan tidak ada sedikit pun kegembiraan di matanya. Kematian musuh ini tidak layak dirayakan. Dia sudah mulai berpikir, bagaimana dia bisa meningkatkan standar tentara lupus. Dengan standar serangan ini, apa yang bisa membuatnya bahagia? Keahlian unik aku, adalah assault. Di lorong, hanya suara Tang Tian merobek udara yang bisa didengar. Keringat terus membasahi wajahnya, ia dipenuhi luka-luka. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat dalam 18 hari di dalam ruang bunuh diri. Angin menjerit melewati telinganya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk berlari. Lebih cepat, ayo cepat. Dia tidak pernah begitu fokus pada berlari sebelumnya, dia memberikan segalanya untuk berlari, dengan cara berlari dengan seluruh hidupnya. Langkah penyembunyian angin yang digunakan olehnya, secara bertahap berubah. Langkah kakinya menjadi lebih ringan, gaya gesekan antara dia dan udara menjadi semakin berkurang, dia tidak sedikit pun bahagia, karena dia masih memberikan semua yang dia bisa untuk mencoba menjadi lebih cepat. Dia sangat berharap waktu akan melambat baginya. Dia menggigit bibirnya erat-erat, dengan keras kepala di matanya, kobaran api melonjak naik dan terbakar. Lebih cepat. Tang Tian, kamu pasti bisa melakukannya. Kamu pasti bisa, pasti melakukannya. Bang! Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ringan, semua hambatan udara tampaknya telah menghilang tanpa jejak, dan seolah-olah kakinya menginjak untaian angin, kecepatannya tiba-tiba meningkat secara eksponensial.
Sosoknya berkedip dan pada saat berikutnya dia muncul 300 meter jauhnya. Di Dewan Keterampilan Unik, nama lain menyala. Wajahnya yang gigi basah oleh keringat sambil mengepalkan giginya, tidak ada yang bisa menghentikan pemuda ini. Kecepatan Liang Qiyu tidak cepat, teknik tubuhnya juga tidak istimewa, tapi dua bola logam berat, seperti dua palu berat, membawa peluit nada rendah. Mereka menabrak senjata, menghancurkan apapun yang terjadi setelahnya. Kecepatan tangannya tidak cepat, tetapi kekuatannya mencengangkan. Apapun yang dia lewati semuanya hancur berantakan. Setelah latihan pahit di air, dia bisa mengumpulkan kekuatan yang mencengangkan dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat tangannya. Serangannya sederhana dan polos tanpa aura apapun, tetapi kekuatan bola baja bisa menembus armor padat, dan langsung menyerang seniman bela diri. Yin Yang Sanshou benar-benar layak untuk dipuji sebagai teknik bela diri yang unik. Meskipun Liang Qiyu belum benar-benar membangkitkan esensi yang mendalam dari Yin Yang Sanshou, tetapi dengan pencerahannya saat ini, dia sudah sekuat dan ganas seperti harimau, yang tidak bisa dihentikan siapapun. Tiba-tiba, suara angin melewati telinganya. Jantung Liang Qiyu menjadi dingin, dia menggeram dan menjentikkan pergelangan tangannya, rantai besi di sekitar pergelangan tangannya ditarik ketika bola-bola baja melesat bersamanya, melesat di belakangnya. Bang! Suara pukulan yang dalam dan rendah keluar dari belakangnya, dan seseorang berseru, hati-hati, Qi-nya aneh. Pada saat yang sama, dua suara angin keluar dari sisi Liang Qiyu, dan dari mereka, Liang Qiyu tahu bahwa ia akhirnya bertemu dengan elit tentara. Meskipun dia terjebak pada saat itu, Liang Qiyu menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyerang atau bertahan, tetapi dengan meminjam kekuatan bola baja, tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang. Elit di belakangnya belum pulih dari serangan sebelumnya, dan langkah selanjutnya Liang Qiyu sangat tak terduga, menyebabkan dia terkejut. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia menghindar, serangan di sekitarnya akan segera hancur. Dia mengepalkan giginya dan menebas ke arah Liang Qiyu yang jatuh. Seolah-olah Liang Qiyu memiliki mata di belakang kepalanya, dia tiba-tiba mengangkat sikunya, bola baja di rantai muncul dari bawah ketiaknya, dan menamparkan wajahnya. Seniman bela diri, melihat bola baja, panik, dan secara naluriah menggunakan pedangnya untuk memukul bola baja. Bang! Sebuah kekuatan kuat memasuki tubuhnya melalui pisau, menyebabkan dadanya merasakan sakit yang hebat, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan darah yang mengalir. Liang Qiyu masih ingin memukul sekali lagi, tapi ada dua aura pisau yang sudah menebasnya. Tak berdaya, kedua tangannya gemetar, dan kedua rantai baja itu terbang kembali kepadanya, dan bertabrakan dengan dua aura bilah pedang. Bang! Tubuh Liang Qiyu gemetar, dan kakinya mundur beberapa langkah. Ketika Liang Qiyu menatap mereka, mereka memang elit. Mereka bertiga memiliki baju besi yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Dia mengikat bola rantai baja di sekitar tangannya, wajahnya tenang seperti air, karena dia tahu, pertempuran yang sebenarnya dimulai. Dalam pasukan apapun, pasti akan ada ahli yang mengawasi. Sulit untuk memahaminya tanpa seorang ahli, penggunaan para ahli tidak hanya untuk bertarung melawan para ahli musuh, tetapi untuk dapat memecahkan kebuntuan seandainya terjadi. Tubuh Si Masiang San bergerak dengan cepat kemana-mana, perawakan besar prajurit tentara besi berat memberinya keuntungan besar, dia seperti ular lincah, bergerak masuk dan keluar dari bayang-bayang seperti angin, selama dia melihat kelemahan, dia akan mengeksploitasinya. Seniman bela diri yang meninggal di tangannya semua memiliki jejak luka yang sangat kecil. Satu pukulan satu membunuh, lalu melanjutkan. Dibandingkan dengan Liang Qiyu, metode menyerang Si Masiang San sangat menakutkan. Tiba-tiba, niat dingin muncul di belakang Si Masiang San. Tanpa berpikir, dia menyembunyikan dirinya seperti ular, terbang keluar sambil menempelkan dirinya di lantai. Dentang. Aura pedang ada di belakang punggungnya, mengebor jauh ke dalam tanah. Niat dingin yang menusuk tulang menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri, dia tidak berani berhenti, dan mengebor ke depan dengan sekuat tenaga. Tapi niat dingin di punggungnya, seperti belatung tulang yang tidak bisa dilepaskan. Tiga pendekar berjubah hitam bertubuh pendek semua dikejar dekat di belakangnya. Lawan Han Bingning adalah sepasang saudara kembar, meskipun mereka berdua lemah, tetapi mereka tampaknya memiliki telepati, dan sangat terhubung pada tingkat yang dalam dengan hubungan yang baik. Menambahkan sekitar 20 seniman bela diri aneh, mereka dianggap sama. Gerakan Ah Moli jauh lebih besar, di sekelilingnya ada 3 kelompok kecil yang terdiri lebih dari 30 orang. Hanya Bing yang lebih mudah, dia sangat akrab dengan cara pasukan beroperasi, dan tidak pernah terjebak di suatu tempat sejak awal. Tetapi pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan kejutan, komandan musuh bukanlah siapa-siapa. Lawan jelas mengerti maksud Bing, dan juga menyadari kelemahan bahwa Ah Moli dan yang lainnya tidak memiliki pengalaman terlibat dalam pertempuran tentara, jadi dia mendelegasikan elit untuk menekan mereka berempat, dan mengunci gerakan utama di medan perang. Kemudian, setelah itu, target utama lawan, hanya akan tersisa dengan satu, dan itu adalah Bing. Wajah poker Bing tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi mulutnya sedikit menekuk. Aku menunggu kamu. Komandan lawan telah menggunakan elitnya untuk mengunci Ah Moli dan yang lainnya, tetapi pengaruh yang mereka hasilkan sangat besar. Jika kami menggambarkan komandan musuh sebagai mengendalikan jaring besar, maka yang terjadi adalah 4 lubang besar muncul di jaring besar. Gambar jernih muncul di benak Bing.
Orang lain mungkin perlu menunggu kamu untuk menyerang untuk mengkonfirmasi posisi kamu, tetapi bagi aku telah lama mengunci posisi kamu. Bing tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya mendarat sekitar 90 meter jauhnya. Tatapannya tepat di tengah-tengah sekelompok tentara, kelompok mereka tampak normal, tetapi jika diperiksa dengan cermat, kamu akan menyadari, mereka membentuk lingkaran perlindungan. Tatapan Bing mendarat di wajah pria paruh baya itu. Huang Fuhong menyadari Sky Tiger menatapnya, dan wajahnya segera berubah. Lawan sebenarnya menemukan posisinya. Sky Tiger mengaktifkan kekuatan mobilitasnya, yang ingin diserang. Tiba-tiba, Bing merasakan ki yang sangat berbahaya, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari sosok entah bagaimana muncul di atas mereka. Ye Zhaoge. Ketika Bing melihat Jing Hao yang ada di tangan Ye Zhaoge, wajahnya berubah. Cermat. Teriakan Bing bergema di seluruh medan perang. Tepat pada saat ini, tawa gila Ye Zhaoge keluar, kalian semua, pergi mati. Dia memegang pedang Jing Hao, dan tiba-tiba bergegas turun seperti badai deras, melepaskan 10 aura pisau. Berdengung. Di langit di atas kepala semua orang, ki pedang yang tak terhitung mulai menebas dan menghancurkan dan memotong segala sesuatu di bawah, seperti air sungai yang menjadi berombak, sosok Ye Zhaoge tiba-tiba menjadi kabur. Ki pedang tanpa bentuk itu seperti tetesan air hujan, menyerang tanpa perbedaan. Huang Fuhong yang fokus sepenuhnya pada Bing tidak bisa bereaksi dalam waktu, pedang ki yang tidak berbentuk telah jatuh ke medan perang, langsung menyebabkan percikan darah yang tak terhitung jumlahnya, karena tidak dapat bertahan, ia langsung mengalami cedera parah. Soket mata Huang Fuhong terbelah, dia pasti tidak berpikir bahwa Ye Zhaoge tidak akan membedakan teman dari musuh. Ah Mo Li secara naluriah menggunakan perisai besar yang dia ambil untuk diblokir. Bang! Seolah-olah Ah Mo Li dipukul oleh palu yang berat, pikirannya terpana. Pasir di bawah kakinya segera meledak, membentuk selokan sedalam 10 meter dengan panjang membentang lebih dari 15 meter di seluruh area. Yang mengejutkan, darah mulai mengalir keluar dari tangannya yang memegang perisai. Sebuah gambar biru menyapu melewati sisinya, Ah Mo Li, yang wajahnya menjadi sepucat kertas, mulai berlari. Mundur. Bing yang adalah seorang veteran dan penuh pengalaman, menunjukkan keunggulannya tanpa menahan diri, reaksinya tercepat dari semua orang. Sebentar lagi, dia telah membuat keputusan, disparitas kekuatan. Sky Tiger yang sedang menarik Ah Mo Li, telah muncul di samping Liang Qiyu di saat berikutnya. Bing yang sangat tenang tidak lupa bahwa Liang Qiyu dan Ah Mo Li adalah yang terlemah dari 4 dalam hal teknik tubuh ringan. Selain Ah Mo Li, yang menderita serangan, 3 lainnya mampu bereaksi dengan cepat dan menghindar dengan cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Han Bingning dan Sima Xiangsan mengikuti dengan ketat di belakang Bing dan berlari dengan panik. Ye Zhaoge yang ada di udara telah berhenti, dan bergumam pada dirinya sendiri, biarkan semua bocah ini mati, dan kemudian adegan akan menjadi lebih spektakuler. Hahaha. Dia dengan tenang membawa Jing Hao, dan mengejar ke arah Yang Bing dan yang lainnya melarikan diri. Daging barbecue dari dulu sekarang itu enak, rasanya memiliki rasa kayu laut ringan, dan itu sangat istimewa. Kren tersenyum. Dia dan Yong Xianzong dengan santai melanjutkan, sementara Ling Su duduk di flamingo, memulihkan energinya. Wajah Yong Xianzong berkedut dan jantungnya terus berdarah. Gurun yang tak terbatas dan penuh dengan bukit pasir, bagaimana mereka bisa menemukan kayu? Di bawah situasi yang tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mengambil sendiri Light Cloudwood dan menghancurkannya. Light Cloudwood sangat mahal, hanya sepotong kecil harganya 200.000 koin bintang. Dia menghabiskan 100.000 koin bintang lainnya untuk mengundang master terkenal untuk mengukirnya untuknya, membuatnya sangat cantik. Itu adalah sesuatu yang dia gunakan untuk mewakili gayanya yang unik, karena dalam situasi yang romantis, sambil menyeruput teh dan mengagumi bulan, berbicara dengan keindahan tentang mimpi, pemandangan yang begitu indah. Tapi, dia memaksakan dirinya untuk tersenyum, selama saudara yang terhormat menyukainya, itu baik. Dia sekarang memutar otak tentang cara memperbaiki masalah ini, hubungan guru dengan Sagittarius Constellation tidak normal. Nada yang digunakan gurunya untuk berbicara tentang permaisuri setiap kali menyebabkan Yong Xianzong, yang ahli dalam menggoda untuk dicurigai, 80-90% bahwa gurunya diam-diam mengagumi permaisuri, tetapi ia terbatas pada kekuatannya sendiri, dan tidak dibatasi oleh kekuatannya sendiri, berani mengakuinya. Yong Xianzong, yang berpengalaman, sangat akrab dengan situasi seperti ini. Tentu saja, dia tidak berani mencari kebenaran dari gurunya. Jika orang tua itu marah karena malu, mematahkan anggota badan adalah hukuman yang paling ringan. Orang tua itu pasti tidak bisa marah. Baiklah, aku siap memberi dan menerima, Yong Xianzong diam-diam memberi dorongan pada dirinya sendiri. Sebenarnya, untuk bisa terlibat dengan Kren adalah sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Sifat pelatihan Kren sangat sempurna, ia sopan, lembut dan baik untuk bergaul, Yong Xianzong diam-diam dikagumi. Satu-satunya hal yang menghina adalah pakaian hitam compang camping dan robek di tubuh Kren, yang membuktikan bahwa ia telah melalui banyak hal. Yong Xianzong bertanggung jawab atas masalah-masalah umum sekte ini dan berpengalaman serta berpengetahuan luas. Dia sangat mengevaluasi Kren. Seorang murid keluarga aristokrat memiliki banyak sumber daya, dan jika dia masih mampu mengatasi kesulitan, maka potensinya tidak akan terbatas. Juga,
Yong Xianzong melirik Ling Su yang ada di burung itu, kekuatannya juga tak terduga. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan minat padanya. Di seluruh kelompok, orang yang paling terkenal, bukan Kren yang latar belakang keluarganya sangat mendalam, atau Ling Su yang sangat kuat, tetapi Tang Tian. Jika keduanya begitu kuat, maka Tang Tian, seberapa kuat dia menjadi? Yong Xianzong sangat ingin tahu. Dia berhasil menjaga ketenangannya, dia berbicara dan tertawa bersama dengan Kren di jalan, dan benar-benar tidak menyadari keadaan permusuhan timbal balik. Ketika mereka bertiga mencapai suku Lupus, mereka menyadari bahwa tentara Lupus Tang Yi sudah kembali. Melihat tentara benar-benar tidak terluka, Kren dan Ling Su menghela nafas lega, tetapi mata Yong Xianzong memancarkan sedikit kejutan. Dia secara alami tidak menganggap Kam Swallow Tail milik Zhang Zheng sebagai sesuatu yang layak, tetapi di 19 benua Sky Utara, itu dianggap sebagai kekuatan yang kuat, namun mereka benar-benar dikalahkan. Tiba-tiba, Kren memalingkan wajahnya, menghadap ke arah lain, matanya membeku. Dari kejauhan, jauh dari banyak bukit pasir, beberapa titik hitam muncul. Bersiaplah untuk bertarung. Peringatan Kren menyebabkan hati semua orang bergetar. Pada saat itulah, semua orang memperhatikan orang-orang masuk. Sky Tiger membawa Ah Mo Li dan Liang Qiu, sementara Han Bingning dan Sima Xiang San mengikuti di belakang berlari sangat cepat. Penampilan itu, jelas bukan tampang kemenangan, namun di belakang mereka, tidak ada sosok lain. Sejenak, Bing telah mendarat di samping beberapa dari mereka. Ye Zhaoge ada di sini. Kata-kata Bing menyebabkan wajah Kren dan Ling Su berubah. Jing Hao hilang. Ling Su bertanya dengan sungguh-sungguh. Iya, Bing berbicara dengan lugas, dia ada di belakang, menunggu kita untuk berkumpul, untuk memusnahkan kita semua bersama. Wajah semua orang langsung menjadi jelek. Saat ini, siapa di antara mereka yang bukan ahli, yang memiliki kebanggaan dan temperamen sendiri? Dia punya nyali seperti itu. Ling Su tidak bisa membantu tetapi untuk mendengus. Tanpa diduga, Bing menjawab, dia memang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ekspresi Kren dan Ling Su membeku. Kekuatan Bing tak terduga, pandangan ke depannya bahkan lebih cerdas dan kejam, kata-katanya tidak dimaksudkan untuk dianggap remeh. Bing melempar Ah Mo Li. Apakah Ah Mo Li terluka? Kren langsung bertanya. Setelah menerima serangan pertama Ye Zhaoge, aku kehilangan kekuatan. Ah Mo Li sudah bangun, tetapi sedih dan kecewa. Tetapi ketika telapak tangannya terbelah terbuka ketika menerima serangan, mereka berdua segera robek dan darah berceceran di mana-mana. Itu tampak mengerikan, tetapi lukanya tidak terlalu berat. Tetapi ketika memikirkan itu dari begitu banyak orang, dialah yang terluka. Ah Mo Li merasa malu. Kren dan Ling Su saling memandang, pedang dari Ye Zhaoge sebenarnya menyebabkan Ah Mo Li kehilangan kekuatan. Ah Mo Li dilahirkan dengan tubuh yang kuat, dan menambahkan pada pelatihan kematian khusus, kekuatan kasarnya telah menjadi sangat kuat, tapi dia masih kehilangan kekuatannya karena mengambil satu serangan dari Ye Zhaoge. Itu berarti pedang Ye Zhaoge sangat berat. Bing tidak melihat Tang Tian, dan hatinya sedikit kecewa, tetapi sangat cepat ia menyesuaikan kerangka pikirnya. Apapun bisa terjadi dalam pertempuran, tetapi pertempuran itu harus berlanjut. Bing melemparkan Ah Mo Li ke Huo Maer yang baru saja bergegas kembali, dan mereka kembali ke benteng. Bing memperhatikan Yong Xianzong, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik Tang Yi. Tang Yi tidak mendekat, tetapi memerintahkan tentara Lupus untuk berhenti sekitar 200 meter dari semua orang. Saudara Yong, aku sarankan kamu untuk menonton dari samping. Kren berkata dengan nada tenang dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Yong Xianzong merasa pahit di mulutnya, meskipun mereka tidak tahu tentang emosi Ye Zhaoge, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Selama Ye Zhaoge ingin membunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan ayahnya Ye Jiu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika dia menyaksikan Kren terbunuh oleh Ye Zhaoge, maka dia tidak akan bisa menjelaskannya ketika dia kembali. Gambar Ye Zhaoge, akhirnya memasuki visi semua orang. Yong Xianzong tiba-tiba terbang ke udara, Zhaoge. Berhenti sebentar. Petik 2. Ye Zhaoge yang membawa Jing Hao berhenti sejenak, menyipitkan matanya, ada apa? Yong Xianzong selalu sedikit takut pada saudara lelaki dari istrinya ini. Setelah ditatap oleh Ye Zhaoge yang dipenuhi dengan niat membunuh, hatinya menggigil, tetapi dia tahu dia hanya bisa mengeraskan kulit dan hatinya, Kren adalah teman lama guru, aku memohon Zhaoge. Ye Zhaoge tidak memiliki ingatan tentang nama Kren, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu membawanya pergi. Yong Xianzong menghela nafas lega, terima kasih Zhaoge. Tepat pada saat ini, suara Kren bergema di telinga mereka, terima kasih saudara Yong atas niat baik kamu, tetapi aku tidak berencana meninggalkan teman-teman aku. Mulut Yong Xianzong terbuka, dia tidak tahu bagaimana mencoba meyakinkannya. Nada suara Kren sangat tenang, dan sangat tegas. Haha, dia tidak menghargai kebaikanmu. Kamu lebih baik tersesat, jika tidak, begitu aku memulai pembantaian aku, berhati-hatilah bahwa aku juga membunuhmu, dan menjadikan saudara perempuan aku seorang janda. Nada bicara Ye Zhaoge sangat dingin, penuh dengan niat membunuh. Yong Xianzong tahu, kata-kata saudara laki-laki istrinya bukan lelucon. Tak berdaya, dia hanya bisa melangkah ke satu sisi, hatinya masih memikirkan cara-cara, tentang cara menyelamatkan Kren dari tangan Zhaoge. Kren memegang sarung pedangnya, ekspresinya serius, dia tahu musuh di depannya sangat menakutkan.
Tapi dia tidak gemetar sama sekali, Ling Su baru saja mengalami pertarungan besar, dan satu-satunya yang masih memiliki kekuatan adalah dia. Dia terikat tugas untuk berkelahi. Ketika dia bersama Tang Tian, dia tidak pernah khawatir tentang tugasnya. Tang Tian dan Ling Su adalah teman perang yang baik, dan sebagian besar waktu, ia bertugas membersihkan medan perang. Tapi dia tidak keberatan sama sekali. Sebaliknya, ketika saatnya tiba baginya untuk melangkah maju dengan berani, ia tidak akan pernah mundur atau ragu. Kenangan tentang sejarah mereka muncul di benaknya. Pertemuan mereka, perjalanan mereka, pembersihan, bertanggung jawab atas segala macam pekerjaan lain-lain. Kepada seorang pemuda yang pernah menjadi murid inti dari Sekte Derek, ini adalah hal-hal yang dia tidak pernah berpikir akan dia lakukan. Tapi, semuanya seperti yang seharusnya, dan tanpa disadari cara. Hidup dalam kesepian di gunung, dengan seorang bibi yang kuat, keinginan terakhir ayahnya adalah berada di Krensek, semua beban berat ini mendarat di atasnya, dan membentuk karakternya. Dia tidak memiliki teman sejak muda, dia sangat luar biasa, bekerja keras untuk mendapatkan semua yang dia miliki. Teknik bela diri dan etiket, dia sempurna. Semua tatapan iri membuatnya tidak senang. Tapi, dia senang sekarang. Benar-benar bahagia. Dia tahu bahwa langit sangat biru, matahari sangat indah, dan dia bisa melakukan banyak hal konyol dan bodoh, dan bisa mewujudkan semua mimpi indah. Hati Kren sangat bebas, pedang derek di tangannya sepertinya hidup kembali, dan menanggapinya. Mata Ye Zhao Ge berbinar, menarik. Dia melepaskan sinar pedang Qi yang tidak berbentuk. Murid Kren mengeluarkan aura dingin, sosoknya yang menyerupai bangau yang anggun, bahkan tidak berusaha menghindar, dan menggunakan Kren Sword di tangannya untuk melepaskan tebasan. Sinar aura pisau putih tiba-tiba muncul di depan Ye Zhao Ge, menyebabkan pikirannya bergerak-gerak. Luka muncul di pipinya. Pedang yang cepat. Dia melepaskan Jing Hao, yang dijatuhkan ke gundukan pasir. Ye Zhao Ge mengangkat tangannya dan menyentuh luka di pipinya, melihat darah di jarinya, dia menjilatnya dengan lidah. Pada saat itu, Ling Su, Bing, Han Bingning, Liang Qiu dan Sima Xiang San semuanya berdiri di posisi mereka. Tidak heran kalian tidak akan menyerah satu sama lain. Wajah Ye Zhao Ge memperlihatkan senyum sinis. Tepat pada saat itu, Kren bergerak. Tubuh dan pedangnya bergerak, seperti derek hitam yang menyerang, Qi di sekujur tubuhnya menyatu dengan pedangnya. Ujung pedang menyala dengan aura cahaya yang menyilaukan, dan dia tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, semua orang bergerak. Terbakar menjadi nyala api dan titik aura dingin yang menyerupai bintang, Ling Su memanggil kekuatan sejati di tubuhnya, dan tidak memberikan belas kasihan saat dia mengulurkan tombaknya. Sky Tiger seperti petir biru, tiba-tiba muncul di belakang Ye Zhao Ge. Menyilangkan tangan kanan dan kirinya, cross yang menyilaukan dipanggil bersama dengan kekuatan yang mencengangkan, menyerang ke arah punggung Ye Zhao Ge. Aura pedang transparan dan dingin terbang keluar dari pedang Han Bingning, langsung ke kaki Ye Zhao Ge. Liang Qiu menggeram, menghasut kekuatan sejatinya, seolah-olah butuh beberapa usaha, dia perlahan melepaskan tinjunya. Aura tinju hitam dan putih ditembakkan, menuju Ye Zhao Ge. Sima Xiang San seperti helai asap, tiba-tiba muncul di belakang kepala Ye Zhao Ge, 5 jarinya yang seperti cakar, diam-diam mencakar kepala Ye Zhao Ge. Tang Yi yang jauh, tiba-tiba memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang. Jarak 200 meter ke Tang Yi adalah jarak terbaik untuk menyerang. Ketika Sky Tiger melihat sebelumnya, Tang Yi mengerti rencana Bing. Semua orang harus menyerang, dan menarik perhatian Ye Zhao Ge, sedangkan teknik pembunuhan yang sebenarnya, akan berasal dari Tang Yi yang memimpin tentara lupus. Assaulting unik Tang Yi, paling cocok dimainkan sebagai pukulan fatal terakhir. Fokus Tang Yi sepenuhnya terkonsentrasi, dia tahu, dia hanya punya satu kali kesempatan untuk bergerak. Serangan ini akan menentukan hidup mereka. Dia mengangkat Zanbato di tangannya tinggi-tinggi. Pedang Kren secepat kilat. Ye Zhao Ge tidak menghindar, karena di matanya, noda merah yang aneh melintas tanpa terdeteksi. Pedang Kren dengan keras menikam tubuhnya. Ye Zhao Ge seperti boneka lemah, saat dia ditusuk, pedang keluar dari belakang, membawa hujan darah. Serangan silang Bing seperti palu berat, jatuh ke punggung Ye Zhao Ge. Salib yang cerah sepertinya membekas di punggungnya. Tombak Ling Su melubangi paha Ye Zhao Ge, memperlihatkan tulang putih yang patah. Aura pedang dingin Han Bingning menyapu pergelangan kaki Ye Zhao Ge, menyebabkan mereka menjadi putih pucat dengan sangat cepat. Ki dingin itu seperti gelombang dingin ekstrim, dengan cepat menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Aura tinju hitam dan putih Liang Qiu memasuki tubuh Ye Zhao Ge, menghancurkan organ-organ di tubuhnya. Kait seperti jari Sima Xiang San, dengan mudah mencabik-cabik leher Ye Zhao Ge, menyebabkan pilar darah melonjak. Leher Ye Zhao Ge yang robek memiliki darah dan daging yang menggantung, itu sangat menakutkan. Serangan seperti itu menyebabkan semua orang terpana. Ye Zhao Ge begitu ganas barusan, tapi bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan? Kecuali itu jebakan. Melihat situasi Ye Zhao Ge, tidak ada yang percaya dia bisa selamat. Pindah. Deru Bing membuat semua orang terkejut, dan segera semua berjalan. Tang Yi yang memimpin pasukan lupus yang menyerang, sudah berada di kisaran 100 meter. Semua orang memiliki aura cahaya terang di sekitar mereka, semua aura cahaya terbentuk sebagai satu, membungkus seluruh pasukan. Tang Yi mengangkat Zanbatonya tinggi-tinggi, aura cahaya mengembun menjadi sangat menusuk.
Semua orang terpana oleh kekuatan serangan Yi Tang. Cahaya pada setiap prajurit tentara adalah kekuatan sejati yang melonjak yang memunculkan aura cahaya, dan bagi semua orang, cahayanya akan dianggap tipis. Tetapi ketika 200 lampu terbentuk sebagai satu, kekuatan yang mengesankan itu, seperti gelombang besar air, menyebabkan orang tersedak. Itu adalah kekuatan tentara, lautan kekuatan sejati yang luas. Semua orang tahu bahwa serangan Tang Yi berikutnya akan menghancurkan bumi. Bahkan jika Ye Zhaoge memiliki jebakan, menghadapi kekuatan absolut, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tunggu, ada yang salah. Murid Bing menyusut, dia menurunkan kepalanya, Ye Zhaoge yang berdarah masih mengambang di udara, jika dia mati, maka dia akan jatuh. Kecuali, dia belum benar-benar mati. Tiba-tiba, dia melihat Ye Zhaoge, yang tampaknya sudah mati, menggerakkan tangan kirinya, dan kemudian hal aneh terjadi yang menyebabkan semua orang terkejut. Daging yang terkoyak semuanya bergoyang-goyang terus-menerus, seolah-olah mereka tumbuh. Dalam sekejap mata, tenggorokannya masih baru seperti sebelumnya. Pedang luka dari pedang kren, telah berhenti berdarah, dan daging di dalamnya menggeliat-geliat. Luka seukuran kepalan tangan dengan cepat menjadi lebih kecil. Tetapi ketika ukurannya seperti kacang kenari kecil, ia berhenti. Kakinya menggigil, dan es di sekitar pergelangan kakinya pecah. Kulit yang menderita radang dingin semuanya menghilang tanpa bekas. Ye Zhaoge membuka mulutnya dan meludahkan asap. Asapnya hitam dan putih, itu jelas aura kepalan hitam dan putih yang telah memasuki tubuhnya. Semua orang di tempat kejadian memiliki perubahan wajah, karena mereka menatap dengan kaget pada orang aneh itu. Orang aneh macam apa dia? Bahkan Yong Xianzong tertegun di tempatnya, dia tahu bahwa saudara istrinya sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sesat sampai sejauh itu. Tang Yi juga menyaksikan adegan itu, jika itu adalah hari yang biasa, dia pasti akan terkejut, tetapi pada saat dia menyerang dengan sekuat tenaga, dan tidak ada pikiran lain di benaknya, kekuatan sejati yang melonjak di sekelilingnya, menyebabkan meridian darahnya membesar, bahkan jika itu adalah orang yang tidak akan mati di depannya, dia adalah tidak sedikit pun takut. 100 tunggangan kavaleri injak dengan kekuatan guntur. Semakin dekat mereka dengan musuh, semakin kuat dan semakin menakutkan ki para prajurit. Tang Yi, di tengah-tengah mereka, bersinar dengan arus yang kuat. Membunuh. Tampak marah, Tang Yi menggunakan semua kekuatannya dan dengan ganas menebasnya. Membunuh. Berteriak keluar seperti guntur, menyerang ke arah langit, 200 pedang-pedang menebas bersama. Langit menjadi sangat jernih, semua aura cahaya menyembur seperti gelombang, menyatu menjadi zanbato di tangan Tang Yi, mewarnai dengan kilau kemasan. Aura pisau emas terbang keluar, langsung menyebabkan langit menjadi gelap. Semua cahaya di sekitar mereka telah menyatu menjadi aura cahaya kemasan. SCRAM. Ye Zhaoge berteriak, pedang di tangannya tiba-tiba menghilang. Dia muncul di udara, berhamburan dan hancur. Pedang tak berbentuk ki yang tak terhitung jumlahnya, terbentuk seperti badai hujan, menerkam ke arah aura cahaya kemasan. Papa. Setelah bertabrakan, semua pedang ki tanpa bentuk meledak, aliran udara halus disulap dalam proses, menyebabkan area di sekitar aura cahaya emas menjadi kabur, seolah-olah ada riak di sekitarnya. Ye Zhaoge dengan gila mengayunkan pedangnya, saat pedang tanpa bentuk ki terus merusak aura cahaya kemasan. Ki pedang tanpa bentuk yang sengit tidak mampu mengguncang aura pisau emas. Aura pisau emas telah menghancurkan pedang ki tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya, selain meredup sedikit, itu masih dengan paksa menuju Ye Zhaoge. Seolah-olah Ye Zhaoge sedang dipandangi oleh binatang buas yang berbahaya, tubuhnya gemetar, tetapi dia berteriak, enyahlah. Pedang panjang itu diletakkan di depannya, mengumpulkan kekuatan sejati. Aura pisau emas bertabrakan dengan pedang. Bang! Seperti ledakan matahari, aura emas menyilaukan menyebabkan seluruh tanah menjadi putih bersih, tidak ada yang bisa dilihat. Kekuatan sejati yang menakutkan membakar setiap inci udara, aliran udara yang pecah menjadi seperti ujung pisau yang tajam, menyebar ke sekeliling. Orang yang tidak bisa mengelak semuanya menderita beberapa luka. Tapi mereka semua merasa lebih rileks dalam pikiran mereka, setelah ledakan kuat, dia pasti tidak bisa selamat. Hahaha. Sebuah tawa gila terdengar dari cahaya, menyebabkan wajah semua orang berubah, bagaimana? Bagaimana mungkin? Aura cahaya menghilang, memungkinkan semua orang untuk melihat dengan jelas. Pedang Ye Zhaoge ditinggalkan dengan hanya setengah dari tubuhnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah dia direndam dalam genangan darah, dan semua darah menetes dari tubuhnya. Wajahnya juga berlumuran darah, darah mengalir dari dahinya ke dagunya, seluruh wajahnya tampak sangat menakutkan. Selain Tang Yi yang masih duduk di atas kudanya, sisa pasukan semuanya telah menurunkan kuda mereka, 3/4 dari mereka memiliki darah yang mengalir keluar dari mulut mereka. Tang Yi memandang Ye Zhaoge yang berada di udara dengan tak percaya, dia tidak bisa percaya bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa menerima serangan itu. Siapa yang bisa menghentikanku? Siapa yang bisa menghentikan aku? Petik 2. Suara histeris dan gila itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ye Zhaoge tiba-tiba berhenti berteriak, mengambil pedang yang patah, dia mencibir. Pedang tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pedangnya yang patah, mereka berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat, membentuk tornado yang kuat, naik ke langit. Kalian semua, pergi dan mati.
Pedang yang patah menunjuk ke mereka semua, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Pedang tak berbentuk berputar ki di sekitar tubuh pedang, tiba-tiba membentuk 7 arus, menerkam ke arah mereka semua. Mata Lingsu menunjukkan keputusasaan, serangan yang baru saja dilepaskannya, adalah energi terakhir yang tersisa. Apakah aku akan mati di sini? Setidaknya aku tidak malu mati di bawah tangan seniman bela diri yang kuat seperti itu. Tapi, aku tidak akan bahagia. Seluruh wajah Lingsu pahit, tiba-tiba, pemandangan di depannya menjadi gelap, sosok hitam yang akrab menghalangi bagian depannya. Derek. Senang bertemu denganmu, aku murid dari Krensek, kamu bisa memanggilku Kren. Petik 2. Aku sangat menyesal, kami benar-benar mengenakan pakaian yang sama. Petik 2. Aku akan memakai hitam di masa depan, aku benar-benar minta maaf. Derek, mengapa? Sosok hitam di depannya seperti bangau hitam besar yang elegan. Pada saat itu, dia terlihat sangat percaya diri sehingga membuat orang kagum. Dengan suara lembut, dia berkata dengan tegas, Kren Sword Screen. Petik 2. Derek pedang menyihir 12 gambar pedang, dan seperti sayap derek hitam cerah, membuka untuk menjadi layar pedang. Arus pedang ki tanpa bentuk menabrak layar pedang. Bing muncul di depan pasukan lupus, lengan Sky Tiger bersilang ketika, dia setengah berjongkok, dan dengan layar cahaya cross. Cross Light Shield. Tubuh Tang Yi menggigil, Tuan. Han Bingning dan Sima Xiangsan muncul di samping Liang Qiyu, Han Bingning merilis dinding es dengan pedangnya, sementara Sima Xiangsan merilis kabut hitam. Mata Liang Qiyu segera memerah. Mereka berdua tahu dia tidak bisa melarikan diri, dan datang untuk membantunya. Bagaimana dia bisa menjadi beban? Rambutnya semua berdiri, telapak kirinya menjadi hitam pekat sementara telapak tangan kanannya menjadi putih pucat, kedua telapak tangannya saling bersentuhan, layar cahaya hitam dan putih mulai berjalin, dan menghalangi mereka bertiga. Aku sebenarnya bersembunyi di belakang kalian ketika aku yang tertua. Tang Tian dengan panik berlari dengan sekuat tenaga. Napasnya yang kasar, menjadi belau yang keras, pikirannya kosong, dia tidak tahu berapa lama dia berlari. Dia hanya tahu cara berlari. Untuk memanfaatkan seluruh energinya untuk berlari, menjadi naluriah. Tatapannya yang mengendur kembali menyatu, saat pemandangan di kejauhan mulai berubah. Rekrut barak. Itu barak rekrut. Hehe. Napasnya yang berat dan jantungnya berdebar kencang di telinganya, dan wajahnya yang penuh keringat. Tang Tian menggerakkan bibirnya. Aku akhirnya di sini. Akhirnya, aku di sini. Semburan kekuatan menyebabkan kecepatannya meningkat sedikit, murid-muridnya mulai mendapatkan semangat, pandangannya lebih fokus, mulutnya mulai menyeringai, dan kemudian dia tertawa. Pemanasan ini, butuh waktu cukup lama. Maaf, semuanya, tunggu sebentar. Sedikit lagi. Aku datang. Kelelahan dalam dirinya tiba-tiba mundur dan menghilang, mata Tang Tian menyala sekali lagi, meskipun napasnya berat, keringat membasahi seluruh tubuhnya, tetapi tanduk untuk pertempuran, sudah terlempar ke dalam hati pemuda itu, dan darahnya sudah mulai mendidih. Semua berlari, semua kerja keras, semuanya, hanya untuk bisa bergabung dalam pertempuran, untuk bisa bertarung bersama kalian semua. Semua itu untuk janji kita. Semua itu untuk kemenangan kita. Keringatnya menetes ke lantai barak rekrut, dan sosok yang ulet dan terbakar, melangkah ke pintu cahaya. Cahaya dari markas bawah tanah menyala terang, tetapi tidak ada jiwa yang terlihat. Tang Tian tidak berhenti, dia naik panggung dan mulai melayang ke udara, dan bertabrakan ke langit-langit yang indah. Ye Zhaoge mengabaikan semua orang di bawahnya. Garis noda darah menetes di sepanjang tangan Kren, Kren tidak bergerak 1 inci, dan tiba-tiba meludahkan darah. KKK, jaring laba-laba seperti retakan, perlahan muncul di Sky Tiger. Han Bingning, Liang Qiyu dan Sima Xiangsan semuanya terbang keluar, dan langsung pingsan. Pertarungan yang tidak terlalu buruk. Ye Zhaoge mencibir dingin, tapi, ini sudah berakhir. Dia mengangkat pedang yang patah di tangannya. Bang! Suara ledakan tiba-tiba membuatnya tertegun. Gundukan pasir raksasa yang ada di dekatnya tiba-tiba meledak tanpa peringatan, partikel pasir yang tak terbatas terbang lebih dari 100 meter ke langit. Murid-murid Ye Zhaoge menyusut. Di bawah pasir yang menuangkan, sosok yang kabur, memegang pedang ganda, perlahan berjalan keluar dari pasir yang hujan. Maafkan aku terlambat. Suara parau dan suram, menyapu seluruh lapangan.